Bab 491. Jangan khawatir, bos. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Setelah Ye Qian kembali, ia segera meyakinkan Su Xiao dengan tulus. Aku tahu. Bisakah kita pergi sekarang? Su Xiao menatap wajah Ye Qian yang serius, langsung merasa tak berdaya. Jika ia tahu Ye Qian akan bereaksi sekeras itu setelah mendapatkan buku itu, Su Xiao akan memberikannya nanti, jangan sampai Ye Qian tiba-tiba bereaksi sekeras itu. Baik, bos. Kemudian, Ye Qian dengan hati-hati menerima buku itu, dan berdiri di belakang Su Xiao dengan wajah serius. Membuat orang lain yang mengikuti, melihat ekspresi Ye Qian ini, langsung merasakan ekspresi yang tak terlukiskan. Berjalan di belakang Su Xiao, ia terpengaruh oleh Ye Qian dan menjadi serius. Jadi, ketika Su Xiao muncul di lapangan, ia diikuti oleh 4 pria berwajah serius dengan tatapan penuh tekanan. Melihat orang-orang di sekitarnya, ia seperti melihat musuh. Meskipun upacara besar ini selalu sangat berbahaya, tak satu pun dari mereka akan bereaksi sekeras itu. Karena itu, Su Xiao dan yang lainnya, di depan semua orang, tampak sangat mencolok. Tahan diri. Su Xiao juga memperhatikan tatapan orang-orang di sekitarnya, dan langsung berkata dengan nada sedikit kesal. Meskipun ia tidak membenci cara orang lain memandangnya, bukan berarti Su Xiao menyukai cara orang-orang itu memandangnya. Baik, bos. Mendengar perintah Su Xiao, Ye Qian langsung memasang ekspresi serius di wajahnya, tetapi ia masih menatap orang lain dengan penuh kewaspadaan. Alice melihat pemandangan seperti itu, langsung merasa sedikit lucu, lalu menghampiri Sue yang tersenyum. Ada apa? Bagaimana anak buahmu bereaksi begitu keras? Sue tersenyum menanggapi pertanyaan Alice, dan melihat sekeliling, Sue pun tersenyum dengan wajah tenang. Oh. Alice mendengar Sue menertawakan ini, dan berkata, jelas-jelas tidak percaya. Bukankah itu normal? Soal keributan seperti itu? Tanya Alice dengan nada meremehkan. Aku tidak bisa menahannya. Kita terlalu tenang di Tiongkok, dan kita jarang menghadapi bahaya seperti itu. Menghadapi kata-kata Alice, Sue mengatakannya dengan tenang. Ketika ia mendengar Sue menertawakan ini, Alice terdiam. Kita langsung saja ke topiknya. Kau seharusnya tahu aturan kontes ini, kan? Tanya Alice sambil tersenyum bangga. Petik 2. Aku juga ingin menunjukkan keunggulanku di depan Su Xiao. Petik 2. Mendengar itu, Sue mengangguk pelan sambil tersenyum dan berkata, tentu saja, bukankah semuanya sudah dipublikasikan sebelumnya? Menanggapi pertanyaan Alice, Sue tertawa dan membalas dengan agak malas. Jadi, kau sudah siap? Mendengar Sue menertawakannya, Alice terdiam. Alice langsung membalas dengan nada provokasi. Tentu saja, bukankah Alice sudah cukup siap? Mau ku bantu? Provokasi Alice membuat Sue tersenyum dan membalas dengan nada tidak sopan. Demi urusannya, meskipun semua orang membantah, Su Xiao tidak akan pernah menyerah. Bahkan di mata Su Xiao, Alice ini hanya mengandalkan kejayaan leluhurnya. Padahal, kekuatannya bukan di mata Su Xiao. Nanti kau akan tahu. Melihat Su Xiao berani menantang dirinya sendiri, wajah Alice langsung muram. Ia menatap mata Su Xiao dengan firasat buruk. Menghadapi semua reaksi Alice seperti itu, Sue pun tidak menatap matanya. Setidaknya menurut Su Xiao, Alice memang tidak pantas diperhatikan. Kita lihat saja nanti. Sue tersenyum tipis pada Alice dengan tatapan acuh tak acuh. Kemudian, mereka duduk. Bos, berapa banyak orang yang akan kita kirim kali ini? Setelah aturan kompetisi turun, Ye Qian bertanya. 3 orang, aku, Paman Ye, dan Qin Hai, kalian berdua, melihat sesuatu di luar. Jika terjadi sesuatu, bawa Ye Xuan dan pergi. Setelah membaca apa yang disebut aturan kompetisi, Su Xiao memberitahu beberapa orang di belakangnya. Bos, ayo pergi. Kalian tidak perlu mengambil risiko. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Qian pertama kali menyatakan keberatannya. Menurutnya, kekuatan orang-orang ini cukup kuat. Mengapa Su Xiao harus mengambil risiko? Selain menjadi yang pertama di tim, aku harus menjadi yang pertama secara langsung. Su Xiao tidak bermaksud menutupi ambisinya. Baginya, orang-orang ini adalah rekan kerjanya. Jadi Su Xiao tidak akan menyembunyikan mereka. Baik, bos. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Qian dan Qin Hai dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, 2 lainnya agak iri dan enggan. Tetapi mereka juga tahu bahwa dalam hal kekuatan, mereka tidak sebaik Su Xiao. Setelah Su Xiao menentukan kandidat yang akan maju, Su Xiao juga ikut duduk di posisi tersebut. Kali ini, aturan kompetisi sesederhana biasanya. Tempatkan semua peserta di pulau terpencil sejauh 3 mil. Setiap peserta memiliki medali besi, setiap tim memiliki medali emas, 1 medali emas setara dengan 10 medali besi. Dalam kompetisi 3 jam ini, semua orang dapat berkompetisi dengan cara apapun. Permainan berakhir hingga orang atau tim terakhir tersisa, atau 3 jam kemudian. Kemudian,
mereka akan diberi peringkat berdasarkan jumlah medali besi yang diperoleh masing-masing. Setelah itu, Su Xiao dan yang lainnya pergi ke pulau terpencil tersebut. Pelayaran akan berhenti 200 mil sebelum pulau terpencil, dan mereka harus berenang sendiri. Aturan kompetisi sangat sederhana. Sebagai juara festival hitam terakhir, Alice memilih untuk memulai kompetisi di malam hari. Setelah mendapatkan hasil dan pengaturan kompetisi yang spesifik, Su Xiao segera membawa Ye Qian dan yang lainnya ke kamar untuk beristirahat. Melihat Su Xiao dan yang lainnya kembali, Ye Xuan langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kakak Su, kenapa kau kembali? Bukankah kau bermaksud memulai kompetisi hari ini?" Ye Xuan menatap Su dengan senyum penasaran, tetapi dia tidak menyadari di mana letak masalahnya. "Nona Ye, kau bisa kembali ke kamarmu dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini." Ye Qian menatap Ye Xuan dengan sedikit ketidakpuasan dan berkata dengan nada mencela. Dulu, karena hubungan antara keluarga Ye dan Ye Xuan, Ye Qian selalu bermaksud untuk bersikap toleran. Seperti teguran hari ini, itu tidak pernah terjadi. Ye Xuan tertegun. "Paman Ye Qian, ada apa denganmu? Apakah suasana hatimu sedang buruk?" Ye Xuan berpikir bahwa apa yang terjadi pada Ye Qian akan membuat perubahan seperti itu. Namun, dia tidak menyadari bahwa sikapnya telah berubah. "Aku tidak sedang buruk. Aku hanya berharap kau ingat bahwa sebaiknya kau menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini di ruangan ini." Mendengar kata-kata Ye Qian yang berulang, Ye Xuan segera menyadari bahwa sikap Ye Qian saat ini bukanlah suasana hati yang buruk. Lebih seperti tidak puas dengan apa yang kau lakukan. Ini membuat Ye Xuan merasa sedikit gugup. "Paman Ye Qian, aku tidak bermaksud begitu." Ye Xuan menatap Ye Qian dan Su dengan iba. Melihat pemandangan ini, Su Xiao hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Masuklah." Setelah itu, Su Xiao langsung masuk ke ruangan. Untuk situasi saat ini, Su Xiao juga tahu bahwa Ye Qian benar-benar menganggap dirinya sebagai bos. Bagi keluarga Ye, itu tidak lagi toleran seperti sebelumnya. Perubahan ini membuat Su Xiao merasa tak berdaya sekaligus bersemangat. Su Xiao tersenyum lebar, tak berani membantah lagi. Tiba-tiba, Ye Xuan masuk dengan sedikit ragu. Ye Xuan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan perubahan Ye Qian. Ye Xuan tidak bisa mengatakan apakah perubahan seperti itu baik atau tidak, tetapi dia tidak ingin melihatnya karena itu membuatnya takut. "Xuaner, Paman Ye juga tidak ingin membicarakanmu, tetapi di sini, ada banyak orang dan banyak mata. Beberapa hal lebih baik dibicarakan di ruangan ini." Melihat wajah Ye Xuan yang cemberut, Su Xiao langsung mengerti. Dia sangat jelas bahwa Ye Xuan tidak terlalu beradaptasi dengan perubahan saat ini. Tetapi ada beberapa hal yang hanya bisa diadaptasi oleh Ye Xuan. "Maaf, aku salah." Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Xuan segera menyadari kesalahannya. Tetapi itu juga membuat Ye Xuan merasa sedikit tidak puas. Karena perubahan sikapnya terhadap Ye Qian. Namun, tidak ada yang peduli dengan ketidakpuasan Ye Xuan. Segera setelah malam tiba, dan pelayaran, juga terhenti di sebuah pulau terpencil. Berdiri di dek, memandangi pulau itu sekilas, Su Xiao tidak bisa menahan senyum. Sebelumnya, Su Xiao langsung membeli semua yang bisa dibeli di sistem. Ia mengikuti kompetisi ini dengan persiapan dan keyakinan penuh. Bahkan di hadapan bintang-bintang, Su Xiao berani berkompetisi. Terlebih lagi, para leluhur di dunia bintang tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini. Oleh karena itu, Su Xiao yakin kompetisi ini pasti akan menjadi yang pertama baginya. Bahkan ketika melihat dua vampir lain di samping Alice, Su Xiao sama sekali tidak merasa takut. Melihat kedua vampir itu, Su Xiao menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Setelah melihat kekuatan lawan, mereka telah mencapai ranah Huafan. Su Xiao segera menukar berkah dua Feng Shen di panel sistem. Saat menggunakannya, kecepatannya bisa meningkat 3 kali lipat. Dengan kecepatan Su Xiao saat ini, kecepatannya 3 kali lipat lebih cepat. Bahkan vampir yang jago kecepatan pun tak terjangkau. Namun, tak seorang pun tahu hal ini. Bahkan dua orang di sekitar Su Xiao, melihat vampir di samping Alice, merasa sedikit terintimidasi. Bab 492. Selain kekuatan Alice sendiri, mereka hanya selangkah lagi dari dunia. Ye Qian melihat kekuatan kedua belah pihak dan segera maju dan berbisik di telinga Su Xiao. "Bos, apakah kau ingin membunuh kedua vampir itu selagi masih gelap?" Ye Qian jelas merasakan sedikit tekanan dari kedua vampir itu. Itulah sebabnya Ye Qian mengajukan usulan seperti itu. "Tidak, bersihkan ikannya dulu." Su Xiao berpikir sejenak, dan akhirnya menolak usulan Ye Qian. Kekuatan organisasi lainnya, meskipun tidak banyak yang kuat, tetapi sisanya berjumlah 7 atau 8 orang kuat. Su Xiao tidak ingin dimanfaatkan di saat-saat terakhir. Mendengar penolakan Su Xiao, Ye Qian menatap kedua vampir itu dengan sedikit kehilangan. Su Xiao dan Ye Qian tidak menahan suara mereka.
Jadi vampir di samping Alice dengan mudah mendengar senyum Sue, dan kemudian berkata kepada Alice. Alice, apa yang harus kita lakukan? Kedua vampir itu menatap Alice dan membiarkannya memutuskan. Hubungan dan kekuatan antar vampir pada dasarnya didasarkan pada darah. Sama seperti kekuatan mereka berdua, meskipun mereka lebih tinggi dari Alice. Namun, saat menghadapi Alice, mereka akan mengalami tekanan tertentu, yaitu darah yang dibawa oleh akal sehat. Bahkan garis keturunan Alice, saat bertarung dengan mereka, sebanding dengan orang kuat dari alam Huafan. Itulah sebabnya mereka semua merasa kagum ketika menghadapi Alice. Sama. Alice mengenakan setelan kulit ketat, penuh godaan. Namun, melihat cahaya putih di sudut mulutnya, semua orang yang memandangnya tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Vampir di barat adalah salah satu yang paling kuat. Di dunia hitam, vampir bisa dikatakan memiliki status raja yang unik. Selama ratusan tahun, tak ada yang mengancam status vampir. Karena itu, ketika melihat Su Xiao ingin menantang posisi mereka, Alice langsung merasa sedikit lucu. Bahkan tidak pernah menganggap Su Xiao sebagai musuh, hanya mainan yang bisa dibuang. Namun, kemampuan Su Xiao bukan hanya mainan. Setelah kapal mendarat, semua orang memerintahkan pelayaran satu demi satu, kecuali Su Xiao dan Alice. Kenapa, Sue, kau menyerah? Melihat Su Xiao dan yang lainnya tidak melakukan apa-apa, Alice bertanya dengan nada sedikit provokatif. Kau tidak tahu kau belum pergi. Sue menatap Alice sambil tersenyum, tetapi tidak menghiraukan provokasi Alice. Setelah itu, Su Xiao menatap cahaya yang hampir menghilang dari langit dan berkata perlahan. Sudah waktunya. Ayo pergi. Setelah itu, ia melemparkan tatapan mata tajam ke arah Alice, lalu terbang lurus ke atas. Melihat senyum Sue di matanya, Alice pun menciumnya. Kemudian, Su Xiao-san, di hadapan semua orang, berjinjit dengan lembut. Seperti burung, ia melompat ke depan. Oh! Melihat Su Xiao dan ketiga orang itu, tepat di permukaan air sedikit, lalu berlari ke arah depan. Wajah Alice memucat saat melihatnya, dan berkata dengan suara rendah. Berpura-puralah seperti iblis. Di hadapan Su Xiao, semua mata Alice teralihkan, yang membuat Alice merasa sangat tidak puas. Seketika, Alice mengangguk kepada pria di sampingnya dengan agak kejam. Setelah menerima sinyal dari Alice, seorang vampir di sampingnya segera mengenakan jubahnya. Alasan mengapa mereka tidak turun dari kapal adalah karena mereka vampir. Meskipun tidak takut matahari, kekuatannya justru menurun saat menghadapi matahari. Oleh karena itu, untuk memastikan kekuatan terkuat, mereka umumnya memilih aksi malam. Namun, setelah melihat aksi Su Xiao dan yang lainnya, Ellie langsung merasakan ancaman besar. Ellie pun segera berencana mengirim seseorang untuk menghentikan ancaman tersebut. Alice mengirimkan seorang vampir berdarah campuran. Meskipun vampir itu tidak mendapatkan semua kemampuannya, kekuatannya tidak rendah. Demikian pula, nyawanya tidak di mata Alice. Ia hanya ingin menghentikan Su Xiao dan yang lainnya. Setelah menerima perintah Alice, vampir berdarah campuran itu segera mengejar Su Xiao dan yang lainnya. Namun, kecepatan vampir itu jauh lebih cepat daripada biksu biasa. Namun, tidak ada cara untuk melangkah di atas air seperti Su Xiao dan yang lainnya. Vampir berdarah campuran itu tampak kesulitan berenang maju di dalam air. Namun, Su Xiao dan yang lainnya, seperti berjalan santai di halaman, berjalan ringan di atas air. Sampah. Wajah Alice menjadi muram saat melihatnya. Su Xiao, yang juga melihat pemandangan ini, berbinar-binar. Su Xiao kemudian mengangguk kepada mereka. Kita kalahkan anjing yang tenggelam dulu. Setelah itu, Su Xiao menoleh ke vampir blasteran itu. Kedua pria yang menerima perintah Su Xiao pun langsung mengepung dan menekan masa lalu. Di bawah pengepungan dan penindasan ketiganya, vampir berdarah campuran itu hanya berjuang sejenak, lalu menghilang di laut. Melihat kartu besi yang baru saja didapatnya, Su Xiao tersenyum puas. Ia bahkan bersiul pada Alice di kapal pesiar. Melihat kejadian ini, wajah Alice semakin muram. Su Xiao pun tak tinggal diam di tempat, lalu melanjutkan perjalanan ke pulau terpencil. Hanya berjarak 200 meter, bagi Su Xiao dan yang lainnya, ia menghilang begitu saja dalam sekejap. Sesampainya di pulau terpencil, persaingan di pulau terpencil sudah sangat sengit. Sejak festival hitam diadakan, kompetisi seperti itu tak pernah berlangsung selama 3 jam. Waktu terlama hanya 1,5 jam, dan kemampuan bersembunyi satu pihak sangat kuat. Namun sekarang, dengan Su Xiao dan Alice yang sama-sama kuat di belakang, orang-orang ini awalnya ingin bersatu melawan mereka. Namun, sayang sekali kepentingan mereka tidak terdistribusi dengan baik. Hal itu akhirnya berujung pada perkelahian. Setelah melihat situasi perkelahian saat ini, Su Xiaochong mengangguk pelan kepada mereka. Setelah mendapat sinyal dari Su Xiao, mereka langsung bersembunyi. Melihat Ye Qian dan yang lainnya bersembunyi, Su Xiao langsung melancarkan jurus siluman dan menghilang di tempat. Setelah Su Xiao menghilang,
Alice bergabung dalam pertempuran dengan satu-satunya vampir yang tersisa. Ye Qian, yang bersembunyi di samping, akhirnya terlibat dalam pertempuran. Namun, jejak Su Xiao tidak diketahui. Namun, apakah orang-orang itu tiba-tiba mati di medan perang? Orang-orang tahu bahwa masih ada orang di sini. Adapun para ninja di pulau itu, pada awalnya, mereka dibunuh oleh orang-orang ini. Sebelum pertandingan, Su Xiao memberi perintah kepada Ye Qian. Bagaimanapun, pastikan untuk melindungi diri, terlepas dari apakah Anda mendapatkan token atau tidak. Berkat perintah Su Xiao, bahkan jika situasinya dalam bahaya, Ye Qian dan Qin Hai dapat keluar dengan selamat. Bahkan jika ada vampir yang dipimpin oleh Alice, Ye Qian akan mengejar dan mencegat mereka. Selain Alice sendiri dengan beberapa anggota, Alice juga tergabung dalam organisasi vampir lain di Eropa, dan mereka telah direkrut secara langsung. Maka Alice langsung memimpin sekelompok besar vampir, setelah semua orang yang tidak penting disingkirkan, mulai mengepung Ye Qian dan keduanya. Melihat situasi ini, Ye Qian dan Qin Hai saling memandang, dan mereka memutuskan untuk menguras kekuatan vampir-vampir ini, agar Su Xiao dapat lebih baik membunuh mereka. Namun, tanpa menunggu mereka bertindak, Ye Qian mendengar bisikan Su Xiao. "Bawa mereka padaku." Su Xiao melesat, lalu menghilang lagi. Ye Qian, yang menerima perintah itu, mengangguk pelan kepada Qin Hai. Ye Qian dan Qin Hai terbang ke tempat yang ditunjukkan Su Xiao. Ketika mereka tiba di tempat yang ditunjukkan Su Xiao, wajah mereka memucat. Ini adalah lembah yang dikelilingi pegunungan di tiga sisi. Sekali masuk, tak bisa keluar lagi. Selain sekitar 10 vampir yang datang dari luar, Ye Qian dan Qin Hai langsung bingung. "Naiklah." Tepat ketika Ye Qian bingung, Su Xiao tiba-tiba muncul di puncak lembah dan berkata, "Bos." Melihat Su Xiao muncul, kedua pria itu tampak gembira. Kemudian, ia terbang menuju Su Xiao. "Jangan biarkan mereka lolos." Melihat tindakan Ye Qian, wajah cantik Alice memancarkan warna garang, dan ia langsung berteriak. Kemudian, sekelompok vampir mengepung Ye Qian. Namun, tepat ketika mereka tiba di ujung lembah, Su Xiao muncul di hadapan mereka lagi. "Alice, kau harus hati-hati," kata Sue kepada Alice sambil tersenyum dan sedikit bercanda. Di tengah tatapan Alice yang tidak senang, Su Xiao langsung meletakkan batu roh di bawah kakinya. Dalam sekejap mata, tatapan Alice dan yang lainnya tiba-tiba berubah drastis. Pasir kuning di langit menenggelamkan Alice dan yang lainnya. "Apa-apaan ini? Adakah cara ajaib?" Melihat pemandangan ini, Alice dan yang lainnya langsung berteriak panik. Sekalipun Alice ingin menstabilkan situasi, menghadapi hal-hal yang tidak diketahui, hati semua orang dipenuhi kepanikan dan kegelisahan. Di depan mata Su Xiao, orang-orang ini seperti lalat tanpa kepala, berebut di tempat. "Bos, apa yang terjadi?" Ye Qian melihat situasi berikut, langsung bertanya dengan sedikit bingung. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan Su Xiao sangat kuat, mereka tidak menyangka Su Xiao bisa dengan mudah membuat orang-orang ini terlihat seperti ini. Bab 493. Melihat Ye Qian dan yang lainnya terkejut, Su Xiao hanya menggelengkan kepalanya sedikit, tidak menjawab. Su Xiao naik ke tebing, muncul di hadapan Alice dan yang lainnya, lalu bertanya. "Alice, apakah kau mengaku kalah?" Saat melihat Su Xiao muncul, Alice tiba-tiba tampak gembira dan memberi isyarat kepada para vampir di sekitarnya untuk mengerumuni Su Xiao. Namun, ketika Alice dan yang lainnya tiba di sisi Su Xiao telah menghilang di hadapan mereka. Di hadapan mereka, keadaannya sama seperti sebelumnya. "Kalian semua diam." Melihat pemandangan seperti itu, bagaimana mungkin Alice tidak mengerti bahwa Sue yang tertawa. Ia langsung menggunakan kemampuan darah langsungnya, membuat semua vampir terdiam. Ini semua palsu. Setelah perhatian semua orang terfokus padanya, Alice berkata dengan sangat serius. "Kita semua bergerak ke satu arah, selalu ada cara untuk mengatasinya." Alice tiba-tiba teringat beberapa informasi dalam sejarah Tiongkok. Ia langsung berkata dengan sangat serius. Melihat Alice seperti ini, para vampir langsung mengerti banyak hal. Setelah berhasil mempertahankan seluruh perhatian mereka, mereka segera mengikuti saran Alice. Menuju suatu tempat dan menyerang dengan sekuat tenaga. Su Xiao, yang berada di puncak gunung, melihat gerakan Alice, hanya sedikit mengangkat sudut mulutnya. Setelah melihat gerakan Alice, Ye Qian segera memahami maksudnya dan bertanya dengan sedikit khawatir. "Bos, apakah ada masalah?" Ye Qian tidak tahu bagaimana Su Xiao menjebak orang-orang ini. Namun, apapun masalahnya, selalu ada celah. Jadi Ye Qian khawatir tentang kemana Alice dan yang lainnya akan pergi. Namun, atas pertanyaan Ye Qian, Su Xiao hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum. "Tidak, mereka tidak bisa keluar." Su Xiao sangat yakin dengan apa yang telah ia buat. Ini juga harta karun yang ditemukan Su Xiao di pusat perbelanjaan yang diberikan oleh sistem penelusuran tadi malam. Meskipun baru pertama kali Su Xiao menggunakannya,
ia segera menemukan masalahnya. Ini akan segera berakhir. Melihat ke arah serangan Alice dan yang lainnya, senyum Su Xiao semakin lebar. Saat lelucon Su berakhir, pasir kuning di depan Alice dan yang lainnya tiba-tiba berubah menjadi api di langit. Api panas langsung menggulung mereka dalam sekejap. Sebagai vampir, selalu ada rasa takut alami terhadap hal-hal terang seperti api. Terlebih lagi, seperti sekarang, semua api langsung menuju ke arah mereka. Melihat ini, bahkan Alice, yang selalu sangat percaya diri, mau tidak mau merasa sedikit malu. Apa yang kau takutkan? Ini semua palsu. Namun, sebagai pemimpin mafia, Alice tentu saja memiliki sesuatu yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari sesaat, Alice menjadi tenang. Namun, ia baru saja mengatakan ini. Tak jauh darinya, seorang vampir dilalap api dan berubah menjadi abu. Melihat pemandangan ini, bahkan hati orang-orang yang beruntung pun menjadi takut. Aku menyerah. Biarkan aku keluar. Aku menyerah. Sebelum Alice sempat bereaksi, mereka satu persatu memberitahunya. Mendengar ini, Alice sedikit ragu, dan ia menjadi teguh untuk sesaat. Mencoba mengendalikan para vampir yang melarikan diri ini. Namun, ancaman nyawa, bahkan Alice yang berdarah murni, tidak akan berpengaruh. Ketika seseorang mengeluarkan kartu besinya dan meletakkannya di tanah, ia menghilang di tempat yang sama. Melihat pemandangan ini, sebagian besar dari mereka memilih untuk bertindak seperti dirinya. Tak lama kemudian, hanya Alice dan pelayannya yang tersisa. Kartu besi di tempat kejadian juga ditempatkan secara acak, tetapi tak seorang pun berani mengambilnya. Setelah para pecundang meletakkan kartu besi mereka, Su Xiao dengan sendirinya melepaskan mereka. Orang-orang ini langsung dimasukkan ke laut. Setelah merasa aman, tak satu pun dari vampir ini memilih untuk kembali. Mereka semua bergegas naik ke kapal dan pergi. Pada saat ini, api di lembah menghilang. Sue kembali tersenyum di depan Alice. Dengan sedikit santai, ia bertanya. Baiklah, Alice, serahkan saja tandanya dan aku akan melepaskanmu. Su Xiao menatap Alice dengan percaya diri. Ia sangat jelas tentang pilihan Alice. Selama mereka tidak bodoh, atau mereka tidak ingin mati di sini, mereka tidak akan melakukan hal bodoh. Bagaimana kau melakukannya? Melihat Sue aman dan sehat, Alice terdiam sejenak, lalu bertanya. Ini keahlian bahasa Mandarin kami. Aku tidak bisa memberitahumu. Kata Sue sambil tersenyum dan sedikit bercanda. Ia juga mengagumi kecerdasan Alice. Sayang sekali pihak lain tidak bisa dimanfaatkan olehnya. Kalau tidak, Su Xiao ingin menerimanya sebagai bawahannya. Huaxia memang negara kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Senyum Sue memberi Alice ruang untuk menjelaskan dengan cepat. Meskipun Alice tahu, aku khawatir Sue tidak akan bisa melakukannya. Namun, menghadapi senyum yang tak terpahami itu, Alice harus mengakui kekalahan. Aku menyerah. Wajah Alice langsung memucat saat mengatakannya. Kemudian ia melempar kartu besi itu ke tanah, lalu membawa pelayannya dan pergi. Namun kali ini, Su Xiao tidak menghentikan Alice untuk berpikir, dan membiarkan mereka langsung meninggalkan lembah. Ketika Alice pergi, Sue menyimpan kartu besi itu. Ayo pergi. Ia memberi isyarat kepada Ye Qian dan kemudian mengikutinya. Bos, tidakkah kau perlu mencari orang lain? Melihat tindakan Su Xiao, Ye Qian bertanya dengan sedikit tidak mengerti. Meskipun pulau terpencil ini tidak besar, mudah untuk bersembunyi. Dan bukan tanpa orang yang bersembunyi sejak awal. Tetapi orang-orang seperti itu, kekuatannya umumnya tidak tinggi, tetapi mereka tidak membunuh mereka, selalu enggan. Tidak, aku sudah mengurusnya sebelumnya. Kata Su Xiao segera. Sebelum menemukan lembah itu, Su Xiao menggunakan keterampilan silumannya untuk mengunjungi pulau kecil itu 2 kali. Pada saat yang sama, ikan-ikan yang bersembunyi juga terlihat jelas. Adapun yang lain yang tidak bersembunyi, pasukan vampir Alice pada dasarnya telah menyingkirkan mereka. Oleh karena itu, untuk situasi selanjutnya, Su Xiao tentu saja sangat yakin bahwa semua kartu besi ada di tangannya. Kemudian, Su Xiao menyimpan batu roh yang tidak terpakai di awal. Melihat tindakan Su Xiao, baik Ye Qian maupun Qin Hai tidak banyak bertanya. Kemudian, setelah Su Xiao berkemas, ketiga pria itu datang ke kapal. Semua orang di kapal pesiar, menatap Su Xiao dan yang lainnya dengan sedikit rasa jengkel. Menghadapi penampilan seperti itu, Su Xiao juga sudah terbiasa. Selamat kepada Su Xiao, pemimpin geng hijau, yang menjadi pemimpin festival hitam. Chris, sebagai pembawa acara, menyesali tindakannya yang sembrono ketika melihat adegan ini. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Su Xiao. Saat ini, Chris hanya bisa mengeraskan kepalanya untuk maju dan memberi selamat kepada Sue sambil tersenyum. Apalagi, mendengar ini, Sue bertanya dengan senyum tidak puas. Melihat ekspresi Su Xiao, Chris langsung gugup dan bertanya. Apa? Ada yang lain? Melihat reaksi Chris, Su Xiao harus mengingatkannya.
Di antara penghargaan individu, saya juga nomor 1. Petik 2. Su berkata dengan percaya diri, tersenyum dan memohon. Tentu saja, Bos Su yang pertama. Kata Chris begitu mendengar Sue tertawa. Yah, benar juga. Mendengar suara sistem di dalam hatinya, Su Xiao mengangguk puas. Tugas telah selesai dan 230.000 poin pengetahuan telah diperoleh. Suara sistem membuat Su Xiao tersenyum dan mengangguk puas. Hasil seperti itu juga membuat Su Xiao merasa cukup puas. Namun, yang lain tidak tahu apa yang dipikirkan Su Xiao. Setelah melihat Su Xiao tersenyum puas, semua orang merasa lega. Seketika, orang-orang itu bergegas menghampiri dan mengerumuni Su Xiao, mencoba mendekatinya. Namun, Su Xiao bukanlah orang yang suka mengobrol dengan orang lain. Setelah mendapatkan hasil yang diinginkannya, ia segera berencana untuk kembali dan menyerap poin pengetahuan ini. Jika mereka ingin lebih dekat, mereka hanya bisa menemukan Ye Qian. Setelah Su Xiao kembali ke kamar, ia bertanya. Setelah tahu tidak ada yang terjadi di sini, Su Xiao mengangguk puas. Kakak Su, kau sudah kembali. Ye Xuan, yang sedang menunggu di kamar Su Xiao, segera berdiri setelah melihat Su Xiao kembali, menatap Su Xiao dengan penuh semangat. Aku kembali. Membosankan berdiam diri di kamar hari ini. Aku akan mengajakmu keluar untuk melihat-lihat nanti malam. Melihat ekspresi Ye Xuan saat ini, Su Xiao bertanya sambil tersenyum. Meskipun karena latihannya, Su Xiao tidak bisa memeluk gadis-gadis cantik ini, setidaknya dia bisa menenangkan mereka dengan hati-hati. Apakah ini pelelangan? Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Xuan langsung bertanya dengan sedikit bersemangat. Dia datang ke sini untuk tujuan pelelangan. Karena itu, ketika Ye Xuan mendengar kata-kata Su Xiao, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Su Xiao. Tiba-tiba, Ye Xuan hanya menatap Su dengan senyum gembira. Bab 494. Ya, lelang malam ini adalah yang terbesar. Kau boleh pergi dan melihatnya. Su Xiao tidak memberitahu Ye Xuan apa yang ditemukannya, tetapi ia tidak ingin Ye Xuan tinggal di sini. Jadi Su Xiao berencana untuk tinggal bersama Ye Xuan dan pergi melihat-lihat. Bagus. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Xuan langsung melompat dan berteriak kegirangan di wajahnya. Kemudian ia berkata dengan penuh terima kasih kepada Su Xiao. Terima kasih, Sugo. Ye Xuan menatap Su dengan senyum penuh terima kasih. Hati Ye Xuan dipenuhi dengan perasaan yang meluap-luap untuk Su Xiao. Bahkan karena beberapa masalah kecil, Ye Xuan tidak terlalu puas dengan waktu yang dihabiskannya di sini. Namun ia juga harus mengakui bahwa ia tidak mungkin menjalani kehidupan yang stabil tanpa senyum Su. Karena itu, Ye Xuan juga menatap Su Xiao dengan penuh emosi. Apa yang kau bicarakan? Pergi dan bersiaplah. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Setelah kata-kata Ye Xuan, Su Xiao segera menyentuh kepalanya dan berkata dengan tenang. Baiklah, bos. Ye Xuan memberi hormat kepada Su Xiaoxing dengan 2 poin candaan, lalu pergi dengan terlonjak. Namun, melihat Ye Xuan seperti ini, Su Xiao menggelengkan kepalanya tak berdaya, tetapi ia tak banyak bicara. Bagi Su Xiao, Ye Xuan hanyalah penyesuaian kecil dalam hidupnya. Hal itu bahkan tidak memengaruhi suasana hatinya sama sekali. Setelah Ye Xuan pergi, Su Xiao segera memanggil sistem dan bertanya. Sistem, bisakah aku naik ke Starland? Mengejar kekuatan adalah naluri pria. Karena itu, setelah mendapatkan pengetahuan yang cukup, yang paling diinginkan Su Xiao adalah meningkatkan kekuatannya. Ya, butuh 3 jam untuk meningkat. Suara sistem tiba-tiba mengingatkannya pada sesuatu di hati Su Xiao. Mendengar ini dari sistem, Su Xiao langsung merasa sedikit tertekan dan bertanya. Sistem, mengapa kultivasiku tidak begitu lama? Sebelum Ming Ming, hanya butuh beberapa saat untuk naik ke ranah Huafan. Kali ini, butuh 3 jam. 2 jam kemudian, Su Xiao harus pergi ke pelelangan. Sudah terlambat. Kondisi mental tuan rumah tidak memadai, dan promosi kultivasi perlu dilakukan secara perlahan. Jika indoktrinasi dipaksakan, fondasi tuan rumah tidak akan cukup kuat. Ketika sistem berdering, Su Xiao tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah masalahnya sendiri. Ia langsung bertanya, aku sedang tidak mood. Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk memikirkan kondisi mentalnya sendiri. Bagaimana mungkin itu tidak cukup? Ya, pengalaman tuan rumah terlalu sedikit, dan kultivasinya dipromosikan terlalu cepat. Jika kau dipromosikan dengan gegabah, itu akan berdampak besar pada tuan rumah. Su Xiao mendengar ini, dan langsung terdiam. Aku tak bisa menahan diri untuk mengingat kembali pengalamanku selama ini. Sepertinya hanya Liga Hitam yang bisa diandalkan. Hal ini membuat Su Xiao merasa sedikit tertekan. Namun tak lama kemudian, Su Xiao bangkit dan bertanya langsung. Adakah cara untuk meningkatkan kondisi mental kultivasi? Bagi Su Xiao, itu adalah hal yang sangat menyedihkan karena prestasinya tidak dapat ditingkatkan. Namun karena ia sudah tahu masalah yang muncul di hadapannya, Su Xiao tentu harus memikirkan cara untuk mengatasinya.
Lagi pula, Su Xiao tidak ingin terus seperti ini. Mengenai promosi kultivasi secara langsung, Su Xiao tidak memikirkannya. Lagi pula, semuanya sudah mencapai titik ini, Su Xiao tentu tidak akan menunggu kematian. Jika kau tidak memiliki kondisi mental yang cukup, kau dapat langsung meningkatkan prestasimu. Inilah yang dipikirkan Su Xiao. Tuan rumah dapat meningkatkan prestasinya melalui latihan bertahun-tahun. Mengajar siswa juga merupakan cara untuk meningkatkan suasana hatinya. Mendengar ini, mata Su berbinar. Aku tidak menyangka kau akan mendukungku dalam menjalankan sekolah. Su Xiao tidak tahu apa-apa tentang sistem ini. Lagi pula, bagi Su Xiao, hal-hal ini tidak banyak berpengaruh padanya. Su Xiao langsung merenungkan apakah masalah ini layak. Lagi pula, menjalankan sekolah relatif mudah, tetapi mengajar siswa bukanlah hal yang mudah. Bahkan, jika tidak ada pemahaman yang baik tentang situasinya, Su Xiao akan dibatasi. Dan ini bukan yang ingin dilihat Su Xiao. Saat Su Xiao sedang bermeditasi, suara sistem kembali berdering. Tugas utama adalah mendirikan perguruan tinggi super dan menjadi guru super. Misi cabang, dirikan sekolah. Penyelesaian tugas, 50.000 poin pengetahuan akan diperoleh setelah tugas regional selesai. Jika tugas gagal, 100.000 poin pengetahuan akan dikurangi. Mendengar tugas pelepasan sistem, Su Xiao tertegun dan berseru. Sepertinya kau memaksaku untuk mendirikan sekolah. Setelah itu, Su Xiao dengan santai membaca buku keterampilan di Mal System. Ada banyak buku keterampilan dalam sistem, dan harganya tidak mahal. Su Xiao, yang memiliki poin keterampilan yang sangat besar, langsung membeli semua buku keterampilan. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan Su Xiao. Ketika buku keterampilan dibeli, ia langsung masuk ke dalam pikiran Su Xiao. Ketika Ye Qian datang untuk memanggil Su Xiao, ia akan melihat wajah Su Xiao yang pusing. Bagi Su Xiao, semua ini juga cukup membanggakan. Bos, apakah Anda baik-baik saja? Melihat ekspresi Su Xiao, Ye Qian langsung bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit lelah. Su Xiao menggelengkan kepalanya sedikit ketika melihat Ye Qian. Dan kemudian langsung menenangkan pikirannya. Mempelajari hampir 1000 buku sekaligus membuat Su Xiao merasa sedikit tak tertahankan. Bahkan kultivasi Su Xiao telah mencapai tujuan mengubah dunia. Atau, bos, aku akan menunda pelelangan sampai malam. Anda harus beristirahat dulu. Meskipun mendengar Su Xiao berkata begitu, Ye Qian masih berkata dengan cukup khawatir. Tidak apa-apa. Suaner sudah lama menantikannya. Meskipun Su Xiao sedikit tersentuh oleh kata-kata Ye Qian, ia langsung berubah pikiran ketika teringat Ye Xuan. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang patut dinantikan Su Xiao. Melihat penampilan Su Xiao seperti ini, mata Ye Qian dipenuhi kekhawatiran. Ia bahkan mengeluh tentang Ye Xuan. Siapa yang membuat Su Xiao tertawa? Itu karena Ye Xuan tidak ingin beristirahat dengan baik. Saat Ye Xuan melihat Su Xiao, ia telah kembali ke penampilan normalnya dan tidak melihat masalah di permukaan. Namun, ketika Ye Qian menatap Ye Xuan, ia tampak tidak senang. Kakak Su, Paman Ye Qian. Ye Xuan menyapa Su Xiao dan Ye Qian dengan hati-hati, lalu menatap mereka dengan sedikit khawatir. Melihat tatapan Ye Qian saat ini, Ye Xuan langsung merasa sedikit berbahaya. Su Xiao masih menyerap pengetahuan di benaknya, dan tidak menyadari perbedaan antara kedua orang itu. Selanjutnya, Su Xiao menatap semua orang dengan wajah datar, dan bahkan tidak khawatir tentang perubahan hal-hal ini. Tak lama kemudian, Su Xiao datang ke kotak lelang. Ketika Su Xiao kembali, ia mendapati kotak itu sunyi. Ada apa? Apa benda-benda ini meremehkanmu? Melihat penampilan Ye Xuan dan yang lainnya yang tenang, Su Xiao juga merasa sedikit tidak nyaman dan bertanya. Tidak, aku hanya memperhatikan penjelasannya dengan saksama. Tentu saja, Ye Xuan tidak berani mengatakan bahwa dia takut pada Ye Qian. Jadi, Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang perlu dilihat. Su Xiao memperhatikan ucapan hambar di lapangan, lalu langsung berkata dengan sedikit bingung. Dengarkan dan lihat apakah ada kebocoran. Ye Xuan juga tersadar saat itu dan berkata dengan sedikit humor. Sangat mudah menemukan kebocoran. Su Xiao tidak peduli dengan kata-kata Ye Xuan. Bagi Su Xiao, tidak mudah menemukan kebocoran. Dan itu masih di pelelangan, jadi Su Xiao menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata Ye Xuan. Mungkin aku hanya beruntung. Ye Xuan juga tahu bahwa pernyataan langsung itu tidak terlalu dapat diandalkan, tetapi dia tidak mau mengaku kalah. Melihat ekspresi Ye Xuan saat ini, Su Xiao juga tahu bahwa dia tidak yakin. Tapi Su Xiao tidak banyak bicara. Lagi pula, bersenang-senang seperti anak kecil itu hal yang baik. Namun, bagi Su Xiao, semua ini tidak akan terlalu berpengaruh padanya. Ketika Su Xiao melihat ke lapangan, wajahnya tiba-tiba sedikit terkejut. Saat ini, pelelangan adalah produk yang cukup populer. Kecuali 2 atau 3 orang yang tertarik dengan aspek ini,
orang lain merasa sedikit kurang tertarik dengan produk ini. Bahkan orang lain di dalam kotak mereka pun seperti ini. Tapi bukan itu yang mengejutkan Sue. Itu karena ketika Su Xiao melihat koleksi ini, ia tiba-tiba menemukan masalahnya. Segera, Su Xiao menelepon. Paman Ye, fotokan. Setelah menerima perintah Su Xiao, Ye Qian langsung mulai bersaing tanpa keberatan. Sebagai bos, bagaimana mungkin ia melakukan lelang berikutnya secara langsung? Karena itu, ketika melihat lelang langsung besar Ye Qian, Su Xiao tidak terkejut. Dengan sumber daya keuangan Qingbang, mudah untuk melelang apapun. Bahkan jika Su Xiao bersedia, selama ia mengucapkan sepatah kata sesuka hatinya, barang-barang ini akan dikirimkan kepadanya. Ini juga merupakan perlakuan istimewa Su Xiao sebagai juara upacara besar hitam ini. Dan Su Xiao juga meremehkan bantuan kecil ini. Jika ia bisa mendapatkan Lingbao secara langsung, mungkin Su Xiao akan menganggapnya sepadan. Tapi sekarang, Su Xiao hanya dengan santai meletakkan barang-barang di pelelangan. Setelah mendapatkan barangnya, Ye Qian hanya memeriksanya, lalu memberikannya kepada Su Xiao. Bab 495. Su Xiao dengan santai bertanya kepada Ye Xuan tentang koleksi itu, yang seperti batu besar. Xuaner, tahukah kau seperti apa rupa Lingbao yang kau bicarakan? Ye Xuan mendengar kata-kata Su Xiao dan berpikir bahwa Su Xiao telah mendapat kabar. Namun, melihat wajah tenang Su Xiao saat ini, Ye Xuan harus mengungkapkan keraguannya kepada Ani. Kemudian ia berkata kepada Su Xiao dengan serius. Tentu saja aku tahu. Ye Xuan berpikir sejenak, lalu menjelaskan kepada Su Xiao. Aku pernah melihat Lingbao itu di kamar ayahku sebelumnya, dan aku pernah mendengarnya. Yang kurang adalah Lingbao itu. Setelah Ye Xuan selesai, ia dengan serius mengulangi apa yang dilihatnya karena takut Su Xiao tidak mempercayainya. Namun, ketika Su Xiao mendengar ini, ia hanya punya satu ide. Apakah Lingbao itu milikmu? Su Xiao bertanya dengan sedikit tidak mengerti. Secara logis, dengan kekuatan dan perlindungan keluarga Ye, mustahil bagi siapapun untuk mencuri Lingbao, kecuali ada pencuri internal. Dan ini sepenuhnya sesuai dengan dugaan Su Xiao. Namun, Su Xiao lebih bingung. Kalau begitu, mengapa keluarga Ye menghindari sikap seperti itu? Su Xiao bingung. Kakak Su, kenapa kau bertanya begitu? Ye Xuan akhirnya bertanya tentang keraguannya. Bukan apa-apa. Aku hanya ingin membantumu memperhatikan. Setelah Su Xiao dengan acuh tak acuh melewati Ye Xuan, ia dengan hati-hati memeriksa benda-benda di tangannya dan berencana untuk memainkannya dengan saksama. Setelah memainkannya, Su Xiao meletakkannya di atas meja dengan sedikit lesu. Kemudian, setelah melihat perilaku Su Xiao, Ye Xuan menganggapnya sebagai manusia. Di hadapan Su Xiao, ia hanya bertanya dengan santai. Namun, bagi Su Xiao, itu bukan sekadar pertanyaan biasa. Ketika Su Xiao mengetahui hal-hal spesifik, Su Xiao juga melihat-lihat barang-barang lelang secara acak. Pada akhirnya, Ye Xuan tidak menemukan apa yang ia butuhkan, jadi ia berkata dengan suara rendah. Jelas ada di festival hitam. Aku mendengarnya dengan jelas. Ye Xuan tidak percaya bahwa ia tidak menemukannya. Apa yang membuatnya melarikan diri diam-diam? Melihat ekspresi Ye Xuan, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk menghiburnya. Xuaner, akan ada beberapa lelang di masa mendatang. Kau bisa melihatnya nanti. Apa yang mungkin kau temukan? Su Xiao tidak ingin Ye Xuan terlalu kecewa. Lagi pula, beberapa dari mereka sudah membayar mahal untuk bayi yang disebut-sebut itu. Namun Su Xiao lebih jelas lagi, jika itu benar-benar Lingbao, saya khawatir itu bukan dipasang, melainkan malah diambil. Bagaimanapun, itu adalah harta karun spiritual. Namun, melihat Ye Xuan seperti ini, Su Xiao masih tidak mengatakan apa yang dipikirkannya, agar Ye Xuan tidak menerimanya. Paman Ye, tunjukkan Xuaner daftar lelang yang tersisa. Su Xiao segera memerintahkan Ye Qian, lalu berbalik dan melanjutkan berbicara kepada Ye Xuan. Xuaner, apakah kamu punya yang serupa? Jika ada, kita akan ke sana dan melihatnya. Setelah itu, Su Xiao memberikan daftar nama yang ada di tangan Ye Xuan, agar Ye Xuan dapat memeriksanya dengan saksama. Apakah ada sesuatu yang dia butuhkan di dalamnya? Terima kasih, Sugo. Melihat Su Xiao begitu sibuk dengan urusannya sendiri, Ye Xuan tidak bisa melupakannya. Tetapi demi bayi keluarga Ye Xuan segera mengambil katalog itu dan melihatnya dengan saksama. Namun, ketika Ye Xuan selesai melihatnya, dia tiba-tiba kehilangan sedikit. Tripod perunggu serupa pada dasarnya dilelang di tempat lelang terbesar, sementara lelang kecil lainnya tidak mungkin memiliki benda berharga seperti tripod perunggu. Melihat ekspresi Ye Xuan saat ini, Su Xiao juga tahu bahwa Ye Xuan mungkin tidak menemukan barang-barang itu, dan segera berkata kepada Ye Xuan dengan nada menghibur. Xuaner, ada pelelangan lain, tapi terlalu berbahaya di sana. Aku tidak ingin kau pergi. Su Xiao segera menyampaikan pesan terakhirnya. Su Xiao tidak berencana mengatakan itu sebelumnya,
karena barang-barang di pelelangan itu tidak mudah dibawa pergi. Aku akan melihat pelelangan. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Xuan segera berkata kepada Su Xiao. Melihat ekspresi Ye Xuan, Su Xiao tidak menghentikannya. Karena dia tahu bahwa bahkan jika dia menghalanginya, itu tidak akan berpengaruh. Lagi pula, bagi Ye Xuan, barang seperti itu sangat berharga sehingga sulit dibayangkan siapapun. Namun, ketika Ye Qian mendengar kata-kata Ye Xuan, dia tiba-tiba menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Jelas, perilaku Ye Xuan, di mata Ye Qian, sudah lama. Paman Ye, kau boleh ikut denganku nanti. Kalian bersenang-senanglah sendiri. Masih banyak yang bisa dimainkan di kapal. Kita pulang besok. Setelah Su Xiao selesai, ia menatap Ye Xuan dan berkata, jadi kita akan ke sana sekarang. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Xuan langsung mengangguk dan berkata tidak setuju. Baiklah, saudara Su, kita akan ke sana sekarang. Meskipun Ye Qian tidak puas dengan cara Ye Xuan, ia juga tahu bahwa beberapa hal mungkin tidak berakhir sesederhana itu. Tak lama kemudian, Su Xiao berpindah tempat dan pindah ke ruangan lain. Namun, ruangan ini terletak di bawah dek. Ketika aku turun, aku melihat kegelapan. Gelap sekali. Ketika Ye Xuan masuk, ia terkejut melihatnya. Setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, Ye Qian berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Turunkan. Setelah itu, ia mengambil lampu kecil dari samping dan hanya menerangi tempat di depan mereka bertiga. Bahkan penampilan mereka bertiga tampak agak samar. Ayo kita lihat. Setelah itu, Su Xiao berjalan tepat di depannya. Pada saat ini, Ye Xuan juga menyadari seperti apa pelelangan tanpa nama dan direktori ini. Ia segera mengikuti Su Xiao, karena takut barang-barang itu akan terbengkalai di sini. Lihat baik-baik, apakah ini yang kau butuhkan? Su Xiao berjalan ke sebuah meja, memegang lampu kecil, dan berbicara kepada Ye Xuan. Coba kulihat. Meskipun ia tidak begitu mengerti kata-kata Su Xiao, Ye Xuan segera naik. Ketika ia melihat benda-benda yang diletakkan secara acak di atas meja, ia langsung mengerti arti kata-kata Su Xiao. Teringat nasihat Ye Qian, Ye Xuan segera menelan ludah yang ingin ia sampaikan. Namun, setelah mengamati dengan saksama, Ye Xuan menggelengkan kepalanya pelan kepada Su Xiao. Silakan. Su Xiao mengangguk pelan kepada Ye Xuan, lalu melanjutkan. Dengan cara ini, ketiga orang itu berjalan 3 meja berturut-turut, dan Ye Xuan berhenti. Itu dia, Sugo. Aku menginginkannya. Melihat tripod perunggu di atas meja, wajah Ye Xuan langsung berubah gembira. Ia bahkan tak peduli dengan peringatan Ye Qian sebelumnya dan berkata kepada Su Xiao. Kalau begitu, beli saja. Mendengar kata-kata Ye Xuan, Su Xiao langsung memberi isyarat kepada Ye Qian. Ye Qian pun langsung melangkah maju dan membeli semua barang di atas meja. Aku hanya butuh 1. Melihat tindakan Ye Qian, Ye Xuan langsung berkata dengan sedikit bingung. Jangan bicara omong kosong tentang peraturan di sini. Melihat ekspresi Ye Xuan, Su Xiao langsung berkata dengan sedikit termenung. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Xuan langsung tidak berani berkata apa-apa lagi. Ye Qian hanya bisa membiarkan semua barang di atas meja menyatu sepenuhnya. Lalu, setelah Ye Qian mengumpulkan semuanya, ia pergi dari sini bersama Su Xiao. Ketika Su Xiao dan ketiganya pergi, Ye Xuan segera bertanya dengan serius. Bolehkah aku melihatnya? Su Xiao memberi isyarat kepada Ye Xuan dan berkata, pergi ke kamar. Setelah itu, Su Xiao tersenyum dan berjalan masuk. Melihat perilaku Su Xiao, Ye Xuan segera masuk. Menghadapi situasi seperti itu, Su Xiao juga merasa sedikit tak berdaya dan terharu. Setelah masuk ke kamar, Ye Xuan tak sabar untuk mengeluarkan tripod perunggu, meletakkannya di tangannya, dan mengamatinya dengan saksama. Ketika Ye Xuan memasukkan ki ke dalam tripod perunggu, ia melihat tripod perunggu di tangannya berubah menjadi cahaya putih. Namun, tindakan Ye Xuan juga mengejutkan Su Xiao. Setelah Ye Xuan memeriksanya dengan saksama, Su Xiao bertanya, apakah ini lingbao milik keluarga Ye? Su Xiao bertanya dengan nada acuh tak acuh. Ya, terima kasih, Sugo. Mendengar suara Su Xiao, Ye Xuan berkata cepat. Ye Xuan tidak terkejut dengan tatapan Su Xiao. Namun, Ye Xuan juga tulus berterima kasih kepada Su Xiao. Bereskan barang-barangmu dan ayo kita pergi malam ini. Melihat cerita Ye Xuan, Su Xiao langsung menjelaskannya. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Qian segera bersiap. Di sisi lain, Ye Xuan menatap Su dengan ragu dan bertanya. Kakak Su, pergi sepagi ini. Su Xiao mengangguk sambil tersenyum. Ya, kita harus pergi secepat mungkin, kalau tidak, akan sulit untuk pergi. Setelah Su Xiao selesai, ia pergi ke tempat lain bersama orang-orang itu. Namun, setelah Su Xiao memastikan Ye Qian sudah siap, ia dan Ye Xuan meninggalkan ruangan. Tepat ketika Su Xiao pergi, sekelompok orang datang ke kamar Su Xiao. Saat itu, Su Xiao sudah berada di helikopter.
Setelah helikopter terbang, Ye Xuan masih sedikit bingung. Namun, ia tidak berani membantah perkataan Su Xiao. Hingga di bawah pesawat, tiba-tiba sekelompok tamu tak diundang muncul. Bab 496. Melihat helikopter yang telah lepas landas, sekelompok orang mengumpat dari bawah. Aku pergi dan membiarkan mereka lolos. Mendengar ini, mata Su Xiao berkilat tajam, mengangguk pada Ye Qian, dan berkata, beri mereka pelajaran. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Qian segera menaburkan selembar kertas. Kertas tipis itu berubah menjadi pisau tajam di bawah tangan Ye Qian dan melesat langsung ke arah orang-orang itu. Ah! Hanya terdengar teriakan, mereka yang mengejar langsung kehilangan suara. Helikopter kemudian terbang ke pulau yang jauh. Menghadapi perubahan mendadak seperti itu, Ye Xuan merasa sedikit bingung. Saudara Su, apakah mereka mengejar kita? Meskipun Ye Xuan naif dan bodoh, dia bukanlah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ketika kita melihat situasi seperti itu, bagaimana mungkin kita tidak mengerti untuk apa itu? Namun selama ini, Ye Xuan telah dilindungi oleh Su Xiao. Dia tidak tahu bahayanya hati manusia. Bahkan dia belum pernah melihat kengerian dari apa yang disebut kontes hitam. Di bawah perlindungan Su Xiao dan yang lainnya, mereka selalu menganggap ini hanyalah kontes biasa. Selain itu, Su Xiao selalu menunjukkan bahwa segala sesuatunya tidak akan menyulitkannya. Hal ini membuat Ye Xuan tidak terlalu takut dengan apa yang disebut festival hitam. Namun, yang tidak ia ketahui adalah bahwa sebelum terbentuknya masyarakat baru, lebih dari separuh penduduk akan mati di festival hitam setiap tahun. Dan itu bukan hanya nama kosong hari ini, melainkan perpecahan dan perpecahan semua kekuatan. Dalam tradisi ini, meskipun festival hitam hari ini tidak lagi seseram sebelumnya, festival hitam juga mengandung krisis besar. Tentu saja, melihat ekspresi Ye Xuan yang gelisah, Su Xiao menghela napas sejenak, lalu menghiburnya. Tidak apa-apa. Kita semua sudah pergi sekarang. Kita akan baik-baik saja ketika kembali. Setelah itu, Su Xiao meminta Ye Qian untuk menerbangkan helikopter sesegera mungkin. Meskipun helikopter lebih nyaman, ruangnya terlalu sempit, sehingga tidak cocok untuk penerbangan jangka panjang. Oleh karena itu, Su Xiao akan mengatur agar Wang Qiang menunggu mereka di pulau terdekat untuk menghindari kecelakaan seperti itu. Baiklah, aku yakin Su Go akan mengaturnya. Di bawah kenyamanan Su Xiao, raut wajah Ye Xuan kembali normal, tetapi ada kilatan panik di matanya. Melihat Ye Xuan seperti ini, Su Xiao juga tahu bahwa tidak ada cara untuk membuatnya pulih dalam waktu singkat. Dia harus menunggu sampai Ye Xuan kembali dan membiarkannya beristirahat dengan baik. Dalam sekejap mata, helikopter terdengar di pulau itu. Setelah mendengar suara helikopter, Wang Qiang bergegas keluar, melihat Su Xiao dan yang lainnya turun, lalu menyambut mereka. Bos, sudah kembali. Wang Qiang dengan hati-hati membawa Su Xiao dan yang lainnya ke pesawat lain, lalu membiarkan mereka menikmati waktu mereka dengan nyaman. Ayo kembali. Saat Wang Qiang hendak bertanya, Su Xiao berkata dengan nada lelah. Baik, Bos. Setelah mempersilakan Su Xiao beristirahat, Wang Qiang menjawab dengan suara pelan, lalu mempersilakan Su Xiao melanjutkan istirahatnya dengan aman. Setelah Su Xiao dan yang lainnya mulai beristirahat, mereka yang mengikuti helikopter hanya bisa melihat pesawat kecil di kejauhan. Menghadapi situasi seperti itu, Su Xiao dan yang lainnya berharap mereka tidak akan menyerah begitu saja. Karena itu, Wang Qiang telah lama meninggalkan hadiah besar bagi tamu tak diundang ini. Ketika Su Xiao dan yang lainnya pergi, dan orang-orang itu baru saja tiba, pulau itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Pulau yang tidak besar itu langsung tenggelam setelah suara keras itu. Menghadapi kecelakaan seperti itu, meskipun Ye Xuan bertemperamen seperti itu, sama sekali bukan kecelakaan. Bahkan di mata Ye Xuan, ketika ia melihat orang-orang mengejarnya, ia merasa sedikit kedinginan. Ketika pesawat tiba di perbatasan Tiongkok, Su Xiao yang sedari tadi memejamkan mata, berkata dengan santai. Pergi ke rumah Ye dulu. Atas perintah Su Xiao, pesawat segera mengubah rute yang telah ditentukan. Ketika Ye Xuan mendengar kata-kata Su Xiao, ia segera menelepon. Kakak Su, kau tidak perlu mengantarku pulang. Aku bisa pulang sendiri. Ye Xuan berpikir Su Xiao akan mengantarnya pulang ke rumah Ye. Namun, Su Xiao lebih dari itu. Kemudian Su Xiao menggelengkan kepalanya kepada Ye Xuan dan berkata, untuk mengantarmu pulang, hanya untuk omong-omong. Setelah itu, Su Xiao terus memejamkan mata dan bermeditasi. Melihat Su Xiao seperti ini, Ye Xuan tidak berani berkata apa-apa lagi. Ia hanya meronta-ronta di tempat yang sulit. Meskipun Su Xiao berkata sambil tersenyum, ia tidak bermaksud untuk mengantar obat itu pulang. Tapi bagaimana Ye Xuan bisa mempercayainya? Karena itulah Ye Xuan merasa sedikit malu. Su Xiao mengabaikan ide Ye Xuan. Segera, Su Xiao langsung memulai kultivasinya dengan bermeditasi. Setelah mengetahui suasana hatinya yang buruk dari sistem, Su Xiao secara alami mulai mencari cara untuk memperbaiki suasana hatinya.
Di satu sisi, kita bisa membuka sekolah untuk mengajar 2 siswa dan menambah pengalaman. Di sisi lain, Su Xiao juga mempertimbangkan cara lain untuk memperbaiki suasana hatinya. Bagaimanapun, kultivasi adalah hal yang paling diperhatikan Su Xiao. Bahkan untuk meningkatkan kultivasinya, Su Xiao dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Kali ini, ia berencana untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi untuk mengajar dan mendidik orang-orang. Su Xiao juga berencana untuk mengajar beberapa praktisi. Lagi pula, bagi Su Xiao, orang biasa tidak terlalu berarti baginya. Tetapi bahkan jika Su Xiao ingin mengajar praktisi, ia membutuhkan seseorang untuk datang. Jika tidak, Su Xiao tidak dapat menemukan siapapun untuk datang. Oleh karena itu, Su Xiao juga mendapat ide dari keluarga Ye. Meskipun keluarga Ye adalah keluarga kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun, yang mereka latih bukan hanya anak-anak dari keluarga Ye. Sama seperti Ye Qian, ia tidak memiliki hubungan darah dengan keluarganya sekarang. Tetapi Ye Qian memiliki bakat yang sangat baik, yang secara alami diserap oleh keluarga Ye. Selain itu, keluarga Ye juga memiliki etnologi, yang telah berjalan selama ratusan tahun. Su Xiao juga ingin melihat apakah dia dapat menemukan beberapa pengalaman. Ini juga rencana Su Xiao untuk pergi ke rumah Ye. Ketika pesawat tiba di rumah Ye, kabar Su Xiao telah diketahui oleh Ye Feng. Saat Su Xiao tertawa terbahak-bahak saat turun dari pesawat, ia diundang ke tempat Ye Feng berada. Tuan, melihat Ye Feng, meskipun kultivasi Su Xiao tidak lebih buruk dari Ye Feng, Su Xiao tetap memberi hormat dengan serius dan menyapa. Silakan duduk. Ketika Ye Feng melihat Su Xiao, senyumnya cerah. Setelah melihat kultivasi Su Xiao, ia tampak semakin bangga. Meskipun Ye Feng belum banyak mengajari Su Xiao, selama mereka memiliki gelar guru dan murid, Ye Feng dan Su Xiao adalah satu. Xuaner, Xiao Qian, kalian juga duduk. Setelah Su Xiao duduk, Ye Feng melirik Ye Xuan dan Ye Qian di belakang Su Xiao, lalu berkata, Ketua Ye. Ye Qian mendengar kata-kata Ye Feng dan melihat Su Xiao tidak keberatan. Kemudian ia duduk di belakang Su Xiao. Melihat Ye Qian seperti ini, Ye Feng tidak terkejut. Lagi pula, dengan pesona kepribadian Su Xiao, ia bisa dengan mudah mendapatkan kembali Ye Qian jika ia mau. Namun, melihat penampilan Ye Qian yang penuh hormat, ia bahkan lebih bebas dan santai daripada saat berada di rumah Ye, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Segera dengan nada mengejek, ia berkata, Su Xiao, kemampuanmu bagus, jadi segera biarkan Xiao Qian menghadapimu. Mendengar seruan Ye Feng, Su Xiao sama sekali tidak berubah, lalu berkata, Bukankah itu yang dilakukan Sifu? Su Xiao tahu rencana Ye Feng. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ye Feng memberikan orang berbakat seperti Ye Qian pada dirinya sendiri? Di satu sisi, ini juga demi Su Xiao untuk memiliki penolong. Di sisi lain, ini juga demi Ye Qian untuk menemukan terobosan yang lebih besar. Lagi pula, sebagai Ye Qian, ia telah banyak menderita di keluarga Ye. Dan Ye Feng, tentu saja, tidak ingin melihat bakat seperti itu direduksi menjadi bidang seperti itu. Jika kau mengerti, bawalah dia bersamamu. Ketika Ye Feng mendengar kata-kata Su Xiao, setelah melihat perubahan Ye Qian, ia juga sangat puas dengan keputusan yang diambilnya. Meskipun ada sedikit penyesalan, tetapi dibandingkan dengan mereka yang puas, itu juga tampak tidak signifikan. Ye Qian masih sedikit gugup ketika Su Xiao dan Ye Feng berbicara tentang diri mereka sendiri. Tetapi kemudian aku mendengar arti kata-kata mereka, dan aku merasa sangat rumit. Bahkan wajahnya menjadi ragu-ragu. Setelah berbicara tentang Ye Qian dengan Su Xiao, Ye Feng juga menatap langsung ke Ye Xuan yang gelisah dan bertanya, Apakah kau sudah membawanya kembali? Ye Xuan awalnya ingin langsung kembali, tetapi Ye Feng tiba-tiba mengubah rencananya. Lagi pula, Ye Feng mengirim seseorang untuk mengundangnya, dan Ye Xuan tidak bisa langsung pergi. Jadi, ia berencana untuk menyapa, lalu ketika Ye Feng akan fokus pada Su Xiao, ia akan langsung pergi. Namun, tak disangka, Ye Feng dan Su Xiao ternyata tidak langsung membicarakan hal-hal, melainkan membicarakan tubuh mereka sendiri. Setelah mendengar kata-kata Ye Feng, Ye Xuan tampak semakin gugup. Kepala keluarga, apa yang kau katakan? Ye Xuan menatap Ye Feng dengan tatapan yang sangat tidak wajar, seolah-olah ia berpura-pura tidak tahu, yang mampu menghilangkan keraguan Ye Feng. Namun, ia tak menyangka, sebagai kepala keluarga, bagaimana mungkin Ye Feng tidak tahu apa yang terjadi dalam keluarga. Su Xiao juga merasa geli melihat penampilan Ye Xuan yang konyol. Namun, Su Xiao tak ingin ikut campur dalam urusan keluarga seperti itu. Kau tahu apa yang kubicarakan? Namun, di hadapan Ye Feng, kehati-hatian Ye Xuan tak bisa disembunyikan. Ye Feng langsung berkata dengan tenang, membuat Ye Xuan bingung harus berkata apa. Bab 497. Melihat Ye Xuan yang gugup, Ye Feng mendesah dalam hati. Ye Xuan memang yang terbaik di antara generasi muda keluarga Ye,
tetapi dibandingkan dengan Su Xiao yang seusia, sepertinya dia masih kurang. Bukan hanya kultivasi Ye Xuan, tetapi juga karena ia baru saja mencapai tingkat master, sementara Su Xiao telah mencapai tingkat transformasi. Bahkan sikap Ye Xuan jauh tertinggal dari Su Xiao. Ye Feng mendesah pelan dalam hati, lalu diam-diam menatap Su Xiao yang tersenyum licik. Kemudian ia berkata kepada Ye Xuan, jangan berpura-pura. Aku tahu kau memiliki tripod perunggu Jiulong. Ketika Ye Xuan masih memikirkan cara untuk mempermainkan masalah ini, Ye Feng langsung mengutarakannya. Mendengar kata-kata Ye Feng, bagaimana mungkin Ye Xuan tidak tahu bahwa masalah ini telah sepenuhnya diketahui oleh Ye Feng. Ayah Ye Xuan, Ye Yu, adalah tetua ketiga keluarga Ye, dan juga atasan keluarga Ye. Jika tidak, mustahil baginya untuk memiliki benda berharga seperti Lingbao. Kau tahu, bahkan keluarga Ye hanya memiliki 5 harta spiritual. Selain Ye Feng, kepala keluarga, dan para tetua yang tertutup, hanya Ye Yu yang memilikinya. Kehilangan Lingbao, bahkan sebagai Ye Yu, bukanlah hal yang mudah untuk dihindari. Ye Xuan sangat jelas tentang masalah ini, jika tidak, Ye Xuan tidak akan pergi ke upacara hitam. Namun, dia selalu berpikir bahwa selain ayahnya, hanya dia yang tahu tentang hal itu. Tapi aku tidak menyangka Ye Feng selalu diberitahu. Melihat ini, Ye Xuan segera berkata kepada Ye Feng. Kepala keluarga, bisakah kau melihat bahwa demi mengembalikan Lingbao, aku tidak ingin meminta pertanggungjawaban ayahku. Ye Xuan tidak ingin ayahnya disalahkan. Mendengar kata-kata Ye Xuan, Ye Feng sedikit mengernyit dan berkata kepada Ye Xuan. Tunjukkan padaku Lingbao. Oh, ya. Ye Xuan juga merasa tidak berdaya tentang hal-hal yang tidak disetujui Ye Feng secara langsung, dan segera harus dengan jujur menyerahkan Lingbao kepada Ye Feng. Kemudian, ia menatap Ye Feng dengan iba, berharap Ye Feng dapat melihat bahwa ia telah menemukan sesuatu kembali, jadi ia tidak ingin mengejarnya. Namun, Ye Feng sama sekali tidak peduli dengan penampilan Ye Xuan yang menyedihkan, jadi ia menatap langsung ke Lingbao di tangannya. Setelah mengambil Lingbao, raut wajah Ye Feng tiba-tiba berubah aneh. Ia menatap Ye Xuan dan bertanya, Xuaner, apakah ayahmu memang berniat menemukan Lingbao ini? Atau kau memang bermaksud begitu? Mendengar kata-kata Ye Feng, Ye Xuan tidak dapat memahaminya, tampaknya tidak ada perbedaan antara keduanya. Namun, melihat ekspresi serius Ye Feng, Ye Xuan tak berani menutupinya lagi, jadi ia langsung mengatakannya. Aku tak sengaja mendengarnya, jadi aku ingin mengambilnya kembali. Ye Xuan dengan jujur menceritakan bagaimana ia tak sengaja mendengarnya, bagaimana ia merencanakannya, dan bagaimana ia membuat Su Xiao membawa masa lalunya bersamanya. Setelah itu, Ye Xuan menatap Ye Feng dengan tatapan aneh dan bertanya. Patriark, apakah aku melakukan kesalahan? Beberapa orang tidak tahu mengapa Ye Feng harus tersenyum, tetapi mereka juga merasa seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan. Kau, kata Ye Feng kepada Ye Xuan sambil tersenyum dan menangis. Setelah menghela napas sejenak, ia menjelaskan kepada Ye Xuan. Mengapa kau tidak bertanya kepada ayahmu tentang hal itu? Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Tripod perunggu Jiulong sama sekali tidak hilang. Lagi pula, itu bukan harta spiritual keluarga kita. Setelah Ye Feng selesai berbicara, menatap Ye Xuan yang tertegun sejenak, ia terlalu malas untuk terus memperhatikan. Tapi ini tidak benar. Aku bisa mengaktifkan Lingbao ini. Aku mencobanya setelah mendapatkannya. Mendengar kata-kata Ye Feng, Ye Xuan tertegun. Aku merasa malu ketika memikirkan apa yang telah kulakukan. Tiba-tiba aku berpikir, memikirkan diriku sendiri sebelum melakukan percobaan, dan langsung merasa Ye Feng merasa kata-kata ini tidak benar. Sudah kucoba. Bisakah aku mengaktifkannya? Ketika Ye Feng mendengar apa yang Ye Xuan katakan, dia juga merasa ada yang tidak beres. Melihat Lingbao di tangannya, dia hanya merasa sangat aneh, yang sama sekali bukan harta keluarga Ye mereka. Namun, Ye Xuan dan ayahnya berlatih dengan cara yang sama, dan mereka dapat menguasai tripod perunggu Jiulong. Dengan cara ini, hasilnya tidak seperti yang dia bayangkan. Tentu saja, aku pasti ingin memverifikasinya. Itu bisa diaktifkan. Mendengar pertanyaan Ye Feng, Ye Xuan langsung merasa tidak bersalah. Setelah Ye Xuan mengucapkan kata-kata ini, mereka berdua berada di tempat yang sama. Su Xiao, yang berada di satu sisi, juga memahami kesalahpahaman itu. Dia tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dengan cara yang lucu, lalu berkata kepada mereka, seharusnya ada kesalahpahaman. Setelah Su terkekeh, mereka berdua juga menatap Su Xiao dan bertanya, Su Xiao, ada apa? Dengan kecerdasan Ye Feng, mereka semua merasa ada yang tidak beres. Sebagai pengamat, Su Xiao juga terhibur dengan kejadian itu, tetapi sebagai orang luar, ia tentu tahu apa yang sedang terjadi. Baiklah, akan kukatakan apa yang kupikirkan. Kau tahu, benarkah? Su Xiao pun ikut tersenyum, lalu berkata kepada mereka berdua. Baiklah, ceritakan padaku.
Ye Feng langsung memberi isyarat kepada Su Xiao untuk berbicara, dan Ye Xuan juga memberi isyarat kepada Su Xiao untuk bertanya, ada apa? Mereka bingung. Baiklah, aku akan mulai dengan Suaner. Su Xiao merenung sejenak, lalu berkata, Suaner mendengar bahwa limbau ayahmu hilang, jadi dia menawarkan diri untuk menemukannya kembali. Tetapi ketika kau menemukan ayahmu dan membicarakannya, ayahmu berdalih bahwa kau tidak memilikinya. Ya, itulah yang ayahku katakan ketika aku bertanya, dan aku tidak menemukan limbau ketika aku diam-diam pergi ke tempat limbau ditempatkan. Ketika Su Xiao mulai berbicara, Ye Xuan dan Ye Feng terdiam. Segera, Ye Xuan mengangguk menyetujui kata-kata Su Xiao. Setelah mendapatkan persetujuan Ye Xuan, Su Xiao melanjutkan. Lalu kau menemukan limbau tidak ada di sana, tetapi ayahmu tidak melakukan apa-apa. Selain itu, jika kau tahu di mana limbau berada, kau akan maju kepadaku dan membiarkanku membawamu ke festival hitam. Begini. Mendengar penjelasan Su Xiao, Ye Xuan mengangguk setuju seolah-olah itu memang terjadi. Sementara itu, Ye Feng tertiup angin sepoi-sepoi, dan raut wajahnya pun sedikit berubah menjadi sedikit termenung. Su Xiao melanjutkan penjelasannya. Seperti dua kacang polong dalam upacara hitam, kau melihat sesuatu yang persis sama dengan limbau ayahmu, dan kau bisa mengaktifkannya, jadi kau bisa langsung membawanya kembali. Ye Xuan berkata dengan nada tidak setuju ketika mendengar kata-kata Su Xiao. Limbau ini jelas milik keluarga kami. Melihat reaksi Ye Xuan, Su Xiao hanya tersenyum. Kemudian ia menatap Ye Feng dan bertanya, Tuan, apakah kau mengerti apa yang terjadi? Su Xiao menatap Ye Feng sambil tersenyum, yang membuat Ye Feng merasa malu. Begitu. Ye Feng yang tersenyum tanpa henti di sebelum selesai, sudah mengerti bagaimana caranya mengembalikan tanggung jawab, ia segera menghela napas dan melanjutkan. Kami tidak menyangka akan ada 2 tripod perunggu di Kowloon. Su tersenyum saat Ye Feng selesai mengucapkan kata-kata ini, lalu mengangguk sedikit, jelas menyetujui kata-kata Ye Feng. Di sisi lain, Ye Xuan merasa sedikit tidak percaya. Patriark, Saudara Su, apa maksudmu? Ye Feng menatap Ye Xuan dan kemudian melanjutkan penjelasannya. Sebelum aku menyerahkan tripod perunggu Jiulong kepada Xiao Yu, akulah yang bertanggung jawab. Sampai aku berhasil menjadi patriark, tripod perunggu Jiulong diserahkan kepada Xiao Yu, yang paling berbakat di generasi kita. Saat kau berhasil mencapai Huafan, kaulah yang mengendalikannya. Meskipun kau sudah lama berhubungan dengan tripod perunggu Jiulong, itu tidak lama. Kau tidak tahu banyak tentang beberapa karakteristik tripod perunggu Jiulong, jadi wajar saja jika membuat kesalahan. Ye Feng menjelaskannya perlahan, yang membuat Ye Xuan merasakan sesuatu. Namun, ia menatap limbau di atas meja dengan tatapan kosong. Namun, Ye Feng tidak perlu berbohong tentang hal-hal seperti itu. Ia langsung merasa sangat luar biasa. Jika kau tidak percaya, panggil ayahmu dan biarkan dia melihat langsung untuk melihat apakah itu tripod perunggu Jiulong, baru kau bisa tahu. Melihat Ye Xuan masih sedikit ragu, Ye Feng segera berkata, baiklah, biarkan ayahku melihatnya. Mendengar kata-kata Ye Feng, Ye Xuan harus menaruh harapannya pada ayahnya. Jika tripod perunggu itu tidak dikeluarkan, Ye Xuan masih tidak percaya bahwa ini bukan harta spiritual mereka. Kemudian, Ye Feng langsung memberitahu ayah Ye Xuan bahwa Ye Yu datang dan memintanya untuk membawa tripod perunggu. Setelah selesai menelepon, Ye Feng mengangguk pelan kepada Ye Xuan, lalu menatap Su Xiao dan bertanya, Su Xiao, kenapa kau kesini kali ini? Bukankah hanya untuk mengantar Suaner? Ye Feng berkata dengan nada mengejek. Ye Feng juga senang melihat Su Xiao dan Ye Xuan menjadi pasangan, bahkan ada sedikit dorongan di dalamnya. Karena itu, setelah melihat Su Xiao mengantar Ye Xuan pulang secara langsung, ada sedikit harapan. Di satu sisi, wajah Ye Xuan langsung memerah ketika mendengar ejekan Ye Feng yang terus terang, dan wajahnya menjadi sedikit malu. Namun, Su Xiao tampaknya tidak menyadari pertanyaan Ye Feng dan rasa malu Ye Xuan, dan bergumam pada dirinya sendiri. Bab 498. Aku ingin melihat etnologi keluarga Ye. Ketika Su Xiao mengatakan ini, Ye Feng langsung mengerti maksud Su Xiao. Kemudian ia memperhatikan penampilan Su Xiao dan berpikir keras. Apakah kau berencana untuk mendirikan perguruan tinggi? Ye Feng menatap Su Xiao dan bertanya. Ya, Su Xiao juga tidak berniat menyembunyikan apapun, langsung mengangguk dan menjawab. Melihat raut wajah Su Xiao, Ye Feng langsung tahu bahwa Su Xiao serius. Setelah merenung sejenak, Ye Feng bertanya dengan tajam, apakah kau memiliki kemampuan seperti itu, atau apakah kau memiliki sumber daya seperti itu? Bukannya Ye Feng tidak mendukung Su Xiao, tetapi tidak mudah untuk mendirikan perguruan tinggi dengan prestasi dan kualifikasi Su Xiao. Karena itu, Ye Feng juga ingin Su Xiao melihat dengan jelas, jangan terburu-buru untuk melanjutkan. Su Xiao secara alami mengerti apa maksud Ye Feng, dan Ye Feng menatap wajahnya, hanya dengan kekhawatiran dan kebanggaan, dan tidak ada perbedaan.
Ini membuat Su Xiao mengerti bahwa perhatian Ye Feng untuk dirinya sendiri juga tulus. Namun, Su Xiao punya alasan untuk terus maju, dan segera berkata kepada Ye Feng. Aku bisa berkultivasi perlahan, tapi kurasa aku tidak kekurangan kekuatan. Soal sumber daya, aku punya cukup banyak kitab suci Tao. Su Xiao pun berkata dengan penuh percaya diri dan bangga. Untuk hal seperti itu, Su Xiao tentu saja tahu caranya. Kitab suci Tao. Apa ada banyak kitab suci Ye? Mendengar kata-kata heroik Su Xiao, Ye Feng merasa Su Xiao hanya omong kosong. Ia langsung ingin menenangkan Su Xiao, agar tidak gegabah memotong punggungnya sendiri. Namun, Su Xiao, yang didukung oleh sistem, memang sangat ahli dalam kitab suci Tao. Bahkan dalam hal keterampilan lainnya, Su Xiao memiliki segalanya. Oleh karena itu, atas pertanyaan Ye Feng, Su Xiao hanya tersenyum percaya diri dan berkata kepada Ye Qian. Paman Ye, tunjukkan buku yang kuberikan padamu kepada guru. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Qian ragu sejenak, lalu mengeluarkan buku yang ditulis Su Xiao dan memberikannya kepada Ye Feng. Melihat ekspresi Ye Qian, Ye Feng langsung ragu dalam hatinya. Apakah Su Xiao benar-benar punya buku klasik yang bahkan keluarga Ye tidak punya? Guru, Anda bisa lihat sendiri apakah saya hanya omong kosong. Su Xiao mengangguk percaya diri ke arah Ye Feng, mengisyaratkan bahwa ia harus membaca buku itu. Karena Ye Feng tidak yakin bisa mengelola perguruan tingginya sendiri, Su Xiao akan membiarkannya merasa yakin terlebih dahulu. Melihat sikap Su Xiao, Ye Feng segera membuka buku itu dengan curiga. Sama seperti Ye Qian sebelumnya, setelah membaca satu halaman, Ye Feng langsung menatap Su Xiao dengan ngeri dan bertanya. Dari mana kau mendapatkan buku ini? Ye Feng bertanya setelah selesai, lalu dengan sedikit kesal berkata, aku salah, seharusnya tidak bertanya seperti ini. Ye Feng buru-buru menarik kembali kata-katanya, lalu menatap Su Xiao dan bertanya. Apakah ini kitab suci Tao Nanhua yang asli? Dengan pengetahuan dan pengalaman Ye Feng, ketika kau melihat buku ini, kau secara alami akan tahu asal-usulnya. Terlebih lagi, ada kitab suci Tao Nanhua yang belum lengkap di perpustakaan Tao Ye. Namun, hanya ada sebagian kecil dari kitab suci Tao Nanhua itu, tetapi bahkan sebagian kecil itu adalah keberadaan yang sangat berharga dari keluarga Ye, dan hanya orang-orang kuat di alam bintang yang memenuhi syarat untuk membacanya. Dan Ye Feng, hanya ketika ia mewarisi posisi patriark, memenuhi syarat untuk membacanya, tetapi pada saat itulah botol Ye Feng menjadi sesak. Inilah alasan mengapa Ye Feng sangat terkejut, tetapi ketika ia berlatih kemudian, ia menerima kebaikan kitab suci Tao Nanhua. Terkadang, Ye Feng tak bisa menahan diri untuk berpikir, jika bisa membaca seluruh kitab suci Tao Nanhua, itu akan sangat membahagiakan, bahkan jika harus melepaskan posisinya sebagai patriark, itu sangat sepadan. Namun, Ye Feng tidak menyangka bahwa suatu hari nanti ia akan dapat melihat versi lengkap kitab suci Tao Nanhua. Bagaimana mungkin Ye Feng tidak terkejut? Guru, apa kau tidak tahu? Reaksi Ye Feng membuat Su Xiao merasa tersirat, tetapi itu juga meningkatkan keyakinannya. Segera, Su Xiao menatap Ye Feng dan bertanya perlahan. Ya, aku cukup beruntung melihatnya sekali. Bagiannya persis sama tanpa ada yang terlewat. Angin daun membelai buku yang sedikit maniak itu, mengambil beberapa sen agar tidak menyerah. Tetapi bahkan jika ia tidak mau, bahkan jika Ye Feng ingin mengambil buku-buku itu secara langsung, ia harus meletakkannya terlebih dahulu. Apakah guru menganggapku memenuhi syarat untuk memulai perguruan tinggi sekarang? Su Xiao sekali lagi menyebutkan pertanyaan sebelumnya, menatap Ye Feng, dan bertanya, tentu saja, bahkan jika kau hanya memiliki kitab suci Tao ini, itu sudah cukup untuk memulai sebuah perguruan tinggi. Su tertawa mendengar kata-kata ini, membuat Ye Feng langsung tersadar. Ye Feng kemudian meletakkan buku itu di atas meja dan melihatnya. Kemudian ia menatap Su Xiao dan bertanya, Su Xiao, syarat apa yang kau inginkan dariku? Sebagai penerima kitab suci Tao Nanhua, Ye Feng tentu tahu betapa baiknya bagi keluarga Ye jika mereka memiliki kitab suci Tao Nanhua yang selengkap itu. Su Xiao mendengar kata-kata Ye Feng dan menggelengkan kepalanya sedikit. Di bawah tatapan tegang Ye Feng, ia berkata perlahan, tidak ada syarat. Jika kau menginginkan yang ini, berikan saja. Aku hanya berharap kau mengizinkanku melihat-lihat sekolah keluarga Ye. Tentu saja, beritahu aku bagaimana cara kerjanya. Itu lebih baik. Su Xiao berkata sambil tersenyum. Itu harta langka bagi orang lain, tetapi bagi Su Xiao itu sama lazimnya dengan kubis. Selain itu, Ye Feng juga mendapat banyak bantuan untuk dirinya sendiri. Bahkan jika ia diberi buku ini secara cuma-cuma, apa yang akan terjadi? Apakah kau benar-benar bersedia? Ye Feng langsung tertegun sejenak ketika mendengar Su Xiao tersenyum, tak percaya ia bertanya. Meskipun Ye Feng tahu Su Xiao sangat murah hati, dan dari kemampuan Su Xiao memberikan buku ini kepada Ye Qian, ia tahu bahwa ia ingin mendapatkan sesuatu yang sangat mudah dicapai. Namun,
Ia tidak menyangka Su Xiao bisa begitu bebas dan mudah memberikan dirinya sendiri, dan tidak mengajukan syarat apapun. Soal kunjungan Su Xiao ke etnologi, itu bukan apa-apa. Sekalipun tidak ada kitab suci tahunan Hua, Ye Feng tidak akan menolak Su Xiao untuk melihatnya. Tentu saja, lagi pula, ini bukan yang asli, jadi kenapa tidak menyerah saja. Melihat reaksi Ye Feng, Su Xiao tak kuasa menahan tangis dan tawa. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Feng masih tidak percaya. Namun, ia bukanlah orang yang ragu-ragu, dan langsung berkata kepada Su Xiao. Baiklah, aku akan mengambil buku itu, tapi aku tidak mau mengambilnya dengan cuma-cuma. Sedangkan bagi kalian yang ingin mengunjungi perguruan tinggi, kalian bisa mengunjunginya sesuka hati. Bahkan gurunya pun, aku bisa menyiapkan beberapa untukmu. Kalian bisa memilih murid dan anak-anak dari keluarga Ye Ku sesuka hati. Ye Feng tahu bahwa syarat yang ia berikan sungguh tidak berarti bagi Su Xiao. Namun, Ye Feng tidak bisa begitu saja melakukannya tanpa alasan. Bahkan untuk Su Xiao, ia sangat baik, tetapi itu hanyalah bantuan kecil. Dibandingkan dengan ini, itu sama sekali tidak ada artinya. Mendengar kata-kata Ye Feng, Su Xiao langsung merasa cukup puas, dan tidak menolak. Ia pun langsung setuju. Baiklah, tolong bantu aku. Su Xiao juga tahu bahwa ia tidak ingin membiarkan Ye Feng mengambil kitab suci tahunan Hua secara langsung. Karena itu, ia mungkin juga menuruti permintaan Ye Feng. Jangan khawatir, aku akan melakukannya untukmu. Setelah Su Xiao setuju untuk turun, Ye Feng juga tampak sedikit lega, langsung merasa lega. Setelah itu, Ye Feng berencana mengambil kitab suci tahunan Hua di atas meja. Namun, sebelum Ye Feng sempat mengambilnya, Ye Qian segera mengambilnya, lalu mengambil salinan baru dari tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Feng, sambil berkata, "Ini ditulis oleh kakak tertua sendiri. Kau tidak bisa memberikannya kepada kepala keluarga. Kalau kau mau, ambil saja yang ini." Setelah itu, Ye Qian takut akan penolakan Ye Feng, dan bergegas menyimpan salinan yang ditulis oleh Su Xiao. Baik Ye Feng maupun Su Xiao tercengang melihat tangan Ye Qian. Bahkan ketika Ye Yu datang, ia tidak menyadarinya. "Ada apa? Apa yang kalian perjuangkan?" Ketika Ye Yu datang, ia hanya melihat Ye Qian menyimpan sesuatu. Sepertinya Ye Feng menginginkannya. Ia langsung bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. "Tidak apa-apa. Kau di sini." Melihat sikap Ye Qian, Ye Feng merasa tidak enak. Meskipun keluarga Ye sedikit kasihan padanya, nama keluarga Ye Qian adalah Ye. Ia bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian, ia menatap Ye Yu dengan wajah muram dan berkata, "Setelah itu, aku tak lupa mengambil buku-buku di atas meja, dan juga mengamatinya dengan saksama." Setelah melihat kitab suci tahunan Hua, Ye Feng, seperti Ye Qian sebelumnya, dengan hati-hati meletakkan buku itu di tangannya, tetapi ia tidak mengatakan bahwa itu pasti yang ditulis oleh Su Xiao. Adapun Su Xiao, ia merasa sedikit lucu dan terharu dengan tindakan Ye Qian, tetapi ia tidak banyak bicara. Setelah melihat Ye Feng dan tidak keberatan, ia tentu saja tidak akan berkata apa-apa lagi. Setelah mengumpulkan buku-buku itu, Ye Feng menatap Ye Xuan dan berkata, "Xuaner, tunjukkan limbau di tanganmu kepada ayahmu. Apakah itu tripod perunggu Jiulong?" Karena Ye Yu sudah di sini, Ye Feng berencana untuk menangani masalah ini terlebih dahulu, lalu mengajak Su Xiao untuk melihat etnologi mereka. Ye Xuan, di satu sisi, tersadar oleh panggilan Ye Feng. Ia segera mengeluarkan limbau dari tangannya dan menyerahkannya kepada ayahnya. Kemudian, ia menatap Su Xiao dengan linglung. Dia masih tenggelam dalam hal-hal sebelumnya dan tidak pernah kembali sadar. Bab 499. Ye Xuan hanya tahu kemampuan Su Xiao sepanjang waktu, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa perbedaan antara dirinya dan Su Xiao akan begitu besar dan keterlaluan. Ketika ia masih berkultivasi dengan tenang di bawah perlindungan keluarganya, Su Xiao telah menjadi seorang guru besar yang mampu membangun gunungnya sendiri. Ye Yu bingung ketika Ye Feng memanggilnya. Ia tidak tahu apa yang dicarinya. Namun ketika Ye Yu mendengar kata-kata Ye Feng, ia langsung mengerti. Pasti kesalahpahaman Ye Xuan yang menyebabkan apa yang dilakukan Ye Xuan. Pada akhirnya, Ye Feng terkejut, yang membuat Ye Yu merasa sedikit sedih. Kemudian, dengan sedikit kecerobohan, ia mengambil limbau, kata Ye Feng. Ketika Ye Feng mengambil limbau ke tangannya, tiba-tiba, ia tak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ia menatap limbau di tangannya dengan aneh. Setelah memeriksa dengan cermat, Ye Yu segera mengeluarkan tripod perunggu Jiulong. Ketika Ye Yu mengeluarkan tripod perunggu Jiulong, Ye Xuan segera menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan dan membawa tripod perunggu lainnya. Hanya melihat dua tripod perunggu yang serupa, Ye Xuan bertanya-tanya, ada apa? Apakah limbau sama? Di lingkungan Xiuzhen saat ini, pada dasarnya mustahil untuk membuat limbau.
Oleh karena itu, sebagian besar Lingbao yang ada saat ini merupakan warisan dari zaman kuno atau bahkan zaman kuno, seperti tripod perunggu Jiulong milik keluarga Ye, yang merupakan warisan dari dinasti Xia, Shang, dan Zhou. Jadi tidak ada yang mengira bahwa Lingbao akan memiliki yang sama. Namun saat ini, mereka hanya bisa memberikan penjelasan seperti itu untuk dua tripod perunggu serupa yang diletakkan di depan mereka. Ye Feng, sebagai kepala keluarga, memiliki pengetahuan dan pengalaman terkaya di antara semuanya. Segera, Ye Feng berkata kepada Ye Yu, "Xiao Yu, coba lihat apakah kau bisa mengaktifkan Lingbao ini." Xuan Er sudah mencobanya sebelumnya. Ye Feng mengulanginya berulang kali, menunjuk ke tripod perunggu yang dibawa Ye Xuan, lalu menjelaskannya kepada Su Xiao. Metode kultivasi Xiao Yu dan Xuan Er semuanya berasal dari tripod perunggu Jiulong. Kultivasi Xuan Er masih dangkal, dan keduanya belum mencapai jalannya sendiri. Tapi Xiao Yu berbeda. Sebagai biksu berbakat di generasi kita, dia telah mencapai jalannya sendiri, dan itu berasal dari tripod perunggu Jiulong. Mendengar kata-kata Ye Feng, Ye Yu segera mengambil tripod perunggu lain dan berencana untuk mencobanya. Mendengar sikap sopan Ye Feng terhadap Su Xiao, ia menatap Su Xiao dengan tatapan yang tak terbaca. Ye Yu secara alami memahami Su Xiao, tetapi pemahaman itu hanya sepihak, dan sebagian besar diketahui dari Ye Xuan, tetapi ia juga tahu bahwa Su Xiao adalah seorang jenius. Namun, sebagai kepala keluarga Ye, mustahil bagi Ye Feng untuk bersikap begitu baik kepada seorang biksu muda, meskipun bakatnya begitu membanggakan. Kecuali jika ia memiliki latar belakang yang dalam, tetapi di Tiongkok, latar belakang keluarga Ye adalah yang terdalam, yang membuatnya benar-benar tidak dapat memahami sikap Ye Feng. Singkatnya, Ye Yu tidak perlu terlalu memikirkan identitasnya. Ia hanya perlu terus berlatih. Jadi ketika ia tidak dapat memahaminya, Ye Yu melupakannya. Akhirnya, ketika ia memikirkannya lagi, ia bertanya kepada Ye Feng. Jadi, Ye Yu memusatkan perhatian pada tripod perunggu Lingbao di tangannya. Sebagai salah satu orang yang paling akrab dengan tripod perunggu di Kowloon, ketika Ye Yu memegang Lingbao serupa di tangannya, ia tiba-tiba merasa aneh dan familiar. Ini memberi Ye Yu perasaan bahwa napas dan bahkan aura Lingbao ini dan tripod perunggu Jiulong berasal dari tempat yang sama, tetapi ada perbedaan yang sangat besar di antara mereka. Untuk sesaat, Ye Yu tidak dapat membedakan antara mereka, tetapi ia tahu bahwa ini jelas bukan persepsi halus dari penampilan mereka. Melihat Ye Yu bermeditasi, Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Xiao Yu, apakah kau merasakan perbedaan di antara keduanya?" Hubungan antara kedua kuali perunggu itu jelas, tetapi Ye Feng tidak dapat membedakannya. Oleh karena itu, ia ingin melihat apa yang Ye Yu, yang paling mengenal kuali perunggu Jiulong, pikirkan tentang hubungan antara keduanya. Mendengar pertanyaan Ye Feng, Ye Yu menggelengkan kepalanya sedikit, tersenyum pahit, dan menjelaskan, "Kepala suku, aku juga merasakan ada beberapa perbedaan di antara keduanya, tetapi perbedaan seperti apa yang ada di antara mereka? Aku tidak tahu. Aku selalu merasa belum mencapai tingkat ini." Ye Feng terdiam sejenak ketika mendengar kata-kata Ye Feng. Pemahaman Ye Feng tentang kuali perunggu Jiulong tidak sebaik Ye Yu, dan bahkan di seluruh keluarga Ye, hanya ada satu tetua yang menyendiri. Ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hal ini, yang sekarang sedang dipraktikkan oleh tetua Ye Xuan. Memikirkan hal ini, Ye Feng segera mengambil keputusan dan berkata kepada beberapa orang, "Ketika aku pergi memanggil sesepuh, tolong mintalah nasihatnya." Mendengar itu, Ye Yu tiba-tiba menatap Ye Feng dengan takjub dan berkata, "Kepala suku, kau tidak perlu mengganggu sesepuh tertinggi untuk hal seperti itu. Lagi pula, sesepuh tertinggi akan keluar setiap tahun." Ye Yu tidak mengerti mengapa Ye Feng ingin mengganggu pengasingan sesepuh Taisang hanya karena sebuah Lingbao. Bahkan jika itu adalah Lingbao yang belum pernah ditemukan, itu tidak akan mengganggu sesepuh Taisang. Lagi pula, betapapun berharganya Lingbao, itu tidak akan lebih baik dari seorang ahli alam bintang. Menanggapi keraguan Ye Yu, Ye Feng hanya menggelengkan kepalanya pelan dan berkata singkat, "Ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Ini masalah lain yang lebih penting. Kalian harus keluar dari gerbang, para tetua tertinggi, dan bahkan para leluhur." Kemudian, Ye Feng menghentikan apa yang terus dikatakan Ye Yu. Sebagai kepala keluarga, Ye Feng tahu betul arti kitab suci Tao Nan Hua yang lengkap bagi keluarga Ye. Lagi pula, kitab suci Tao yang tidak lengkap dapat memberinya hampir 10 tahun latihan tanpa hambatan. Kitab suci Tao yang lengkap bahkan lebih tak terbayangkan bagi mereka. Oleh karena itu, meskipun mengganggu para leluhur, bagi Ye Feng, semua itu sepadan. Melihat ekspresi Ye Feng, Ye Yu tidak banyak bicara. Bagaimanapun, sebagai kepala keluarga, Ye Feng tidak pernah membuat kesalahan besar selama bertahun-tahun. Wajar jika reputasinya cukup meyakinkan di keluarga Ye. Ye Yu segera berkata kepada Ye Feng, "Kepala keluarga, aku akan membawa Lingbao ini kembali untuk dipelajari. Setelah tetua keluar, aku akan meminta nasihat." "Silakan."
Mendengar kata-kata Ye Feng tentu saja tidak bermaksud menolak. Ia langsung mengangguk dan menyetujui permintaan Ye. Baiklah, aku pergi dulu. Aku tidak akan mengganggumu. Setelah Ye Feng setuju, Ye segera berkata dengan sopan kepada Ye Feng. Kemudian ia menatap Ye Xuan dan berkata, Xuan ikut aku. Ayah, aku ada urusan lain. Setelah mendengar panggilan ayahnya, Ye Xuan langsung menolak. Sebagai pengamat, ia tentu tahu bahwa hal berikutnya adalah hal yang paling penting. Bahkan setelah melihat bahwa Patriark Ye Feng akan mengganggu yang lebih tua, Ye Xuan ingin mempertahankan Ye Yu, tetapi sayangnya, ia hanyalah generasi muda. Ada apa? Bukan gilirannya untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, tetapi meskipun begitu, ia tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Namun, setelah mendengar penolakan Ye Xuan, wajah Ye Yu tiba-tiba menjadi sedikit tidak jelas. Melihat mata Ye Xuan yang sesekali melirik Su Xiao, Ye Yu langsung menatap Su Xiao, dan semuanya tampak agak buruk. Namun, memikirkan apa yang telah dilakukan Ye Xuan sebelumnya, Ye Yu langsung ingin membawa Ye Xuan pergi secepatnya, agar sang patriark tidak menyelidiki tanggung jawab Ye Xuan, jadi dia melanjutkan, Xuan katanya, jangan membuat masalah. Ikut aku. Tidak, aku akan tinggal di sini. Ye Xuan tidak mengerti apa yang dipikirkan Ye Feng. Dia hanya ingin tahu buku apa yang membuat Ye Feng merasa sangat terkejut. Lagi pula, ada semacam hubungan antara dirinya dan Su Xiao. Bagaimana dia bisa pergi seperti ini? Ide Ye Xuan, tentu saja, tidak bisa disembunyikan dari Ye Feng, namun, mengingat hubungan antara Ye Xuan dan Su Xiao, ia tidak keberatan Ye Xuan tetap tinggal. Ia bahkan berkata kepada Ye Yu, karena Xuan ingin tinggal, biarkan dia tinggal. Mendengar kata-kata Ye Feng, Ye Xuan langsung menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Namun, Ye Yu ragu sejenak dan berkata, Kepala keluarga, Xuan masih muda. Mohon maafkan saya jika Anda tidak tahu apa-apa. Menghadapi keteguhan Ye Xuan untuk tetap tinggal, Ye Yu merasa sangat tidak berdaya, tetapi ia tidak punya cara untuk mengubah Ye Feng, atau bahkan mengubah keputusan Ye Xuan. Tiba-tiba, Ye Yu melihat Su Xiao yang terdiam di samping. Ia diam-diam berpikir bahwa alasan Ye Xuan tidak ingin pergi, atau bahkan tidak takut lagi pada Ye Feng yang selama ini bersikap serius, adalah karena Su Xiao. Ia pun langsung menatapnya dengan senyum di mata Su, yang juga sedikit rumit dan sedih. Melihat tatapan Ye Yu, Su Xiao tiba-tiba merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Su Xiao tidak ikut campur dalam urusan keluarga Ye, tetapi ia merasa Ye Yu tidak bisa memikirkan dirinya sendiri, yang membuat Su Xiao bingung harus berkata apa. Selain Su Xiao dan Ye Qian, Ye Feng, yang memperhatikan tatapan Ye Yu, juga memperhatikannya. Namun, apakah ia punya cara untuk mengatakan bahwa Ye Yu salah? Lagi pula, Ye Yu tidak menunjukkan permusuhan apapun. Ia hanya menatap Su Xiao dengan getir. Bab 500. Namun, memikirkan kitab suci Tao Su Xiao, Ye Feng tentu saja berpikir lebih dalam, bahkan mencoba berspekulasi tentang pikiran Su Xiao. Ia tidak ingin Su Xiao memiliki pandangan buruk terhadap keluarga Ye mereka. Tiba-tiba, Ye Feng berkata kepada Su Xiao dengan sedikit menggoda, Su Xiao, Xiao Yu berlatih sepanjang hari. Dia tidak tahu banyak tentang dunia. Jangan khawatir tentang apa yang menyinggungnya. Setelah Ye Feng selesai berbicara, ia memperhatikan reaksi Su Xiao dengan saksama. Jika Su Xiao peduli, ia harus menemukan cara untuk menghilangkan rasa pahit di hati Su Xiao. Jika tidak, itu bukanlah hal yang baik untuk kerja sama mereka. Namun, yang mengejutkan Ye Feng, Su Xiao tidak tertawa atau menunjukkan ketidakpeduliannya ketika mendengar ini. Sebaliknya, ia menatap dirinya sendiri dengan tatapan ragu, seolah-olah telah menyinggungnya. Tiba-tiba, Ye Feng menatap Su Xiao dan bertanya, ya. Apa yang kukatakan salah? Sebelum mendengar kata-kata Ye Feng, Su Xiao sudah sedikit tidak nyaman. Melihat sikap hati-hati Ye Feng, Su Xiao merasa semakin tidak nyaman. Ia memberikan kitab suci Tao Nan Hua kepada Ye Feng demi kebaikan Ye Feng. Namun, ia tidak menyangka sebuah buku akan membuat sikap Ye Feng berubah drastis. Jika hubungan antara Su Xiao dan Ye Feng tidak terlalu baik, Su Xiao tentu tidak akan ragu dengan reaksi seperti itu. Namun, sebelum Ming Ning, hubungan mereka masih seperti saudara, tidak seperti sekarang yang tidak diperhatikan. Dalam sekejap, Su Xiao berkata dengan nada sedikit kesal, Tuan, apakah Anda harus berbicara seperti ini kepada saya? Atau apakah saya akan memanggil Anda kepala klan Ye di masa depan? Pemimpin kultivasi Su Xiao adalah Ye Feng dan Yao Lao. Karena penelitian Yao Lao yang tak henti-hentinya tentang pengobatan tidak sebaik Ye Feng, maka hubungan antara Su Xiao dan Ye Feng lebih baik daripada Yao Lao. Melihat sikap Ye Feng membuat Su Xiao merasa tidak nyaman. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Feng langsung mengerti letak kesalahannya, dan berkata kepada Su Xiao, maaf, Su Xiao, aku juga tidak menyadarinya. Lagi pula,
aku tahu pencapaianmu di masa depan benar-benar di luar imajinasi, dan mau tidak mau membawa sedikit utilitarianisme untuk menyenangkanmu. Bintang biru memang bisa dianggap yang paling kuat. Titik. Tapi di lautan bintang yang tak berujung, keluarga Ye benar-benar bukan apa-apa. Setelah melihat potensimu yang tak terbatas, kami ingin membuatmu sepuas mungkin. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Feng pun menyadari kesalahannya. Ye Feng pun langsung mengutarakan idenya. Sebagai kepala keluarga, terkadang ketika Ye Feng mempertimbangkan sesuatu, ia pada dasarnya mempertimbangkan dari sisi keluarga, bahkan mau tidak mau mengabaikan perasaan pribadinya. Dan setelah melihat reaksi Su Xiao, Ye Feng langsung mengerti bagaimana melakukannya. Setelah mendengar perkataan Ye Feng, Su Xiao dapat memahami pikiran dan niat Ye Feng. Namun, di dalam hatinya, ia masih sedikit kecewa. Dari sudut pandang keluarga Ye Feng, sang kepala keluarga, bisa dikatakan sempurna. Namun, sebagai murid dan anggota keluarga, orang-orang seperti Ye Feng selalu mengecewakannya. Aku mengerti, tapi kuharap kau bisa lebih tulus kepadaku di masa depan, dan kita tidak membutuhkan rutinitas seperti itu. Su Xiao ingin mengerti, mencoba menekan hatinya yang tidak nyaman, dan berkata kepada Ye Feng dengan serius. Namun, ketika Ye Feng mendengar kata-kata Su Xiao, ia ragu sejenak. Kemudian, ia menatap Su Xiao dan berkata, Su Xiao, mustahil aku bisa berkomunikasi denganmu tanpa ada kepentingan. Saat aku menjadi kepala keluarga, aku selalu mengutamakan kepentingan keluarga Ye, bahkan kepentinganku sendiri pun kurasa tidak. Petik 2. Jadi, aku mungkin tidak bisa melakukan apa yang kau minta, tapi aku bisa menjamin, jika memang ada sesuatu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Bahkan jika aku ingin mendapatkan apa yang kau minta, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Lagi pula, aku akan berusaha sebaik mungkin memisahkan urusan publik dan pribadi, meskipun urusan pribadiku pada dasarnya adalah urusan resmi keluarga Ye. Petik 2. Ye Feng juga terkejut dengan ketulusan hati Su Xiao, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mencapai sikap tenang Su Xiao. Sekalipun ia berbicara terus terang, itu demi Su Xiao, demi nilai-nilainya, dan demi masa depannya. Kalau tidak, Ye Feng tidak akan mengatakannya bahkan sebelum Su Xiao datang. Petik 2. Dan Su Xiao tentu saja mengerti apa yang dikatakan Ye Feng. Meskipun mengecewakannya, setidaknya sikap Ye Feng cukup jujur dibandingkan dengan mereka yang mengabdikan diri untuk penelitian. Baiklah, begitu. Bawa aku ke sekolah keluarga Ye. Su Xiao menghela napas dalam hati, lalu berencana untuk langsung mengalihkan topik, dan langsung berkata kepada Ye Feng. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Feng langsung menghela napas lega dan berkata kepada Su Xiao, baiklah, jika aku membawamu ke sana, kau mungkin hanya bisa melihat pemandangan yang penuh bunga. Bukan hal yang baik bagimu untuk mengelola sekolah di masa depan. Biarkan Suaner yang membawamu ke sana. Dia juga belajar dan tumbuh besar di bidang etnologi dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang studi keluarga Ye, tidak kalah dariku. Dan dia juga seorang mahasiswa tingkat lanjut di bidang etnologi. Sebagian besar tempat gratis untuk masuk. Bahkan jika kau tidak bisa masuk, kau bisa membawa tulisan tanganku. Jika kau masih punya waktu, kau bisa tinggal di sini 1 hari lagi untuk merasakan suasana belajar dan mengajar, dan aku bisa mempersiapkan orang-orang yang kau butuhkan. Petik 2. Setelah percakapan sebelumnya, Ye Feng juga tahu bagaimana ia dan Su Xiao saling cocok, yaitu ide-idenya secara langsung, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman lebih lanjut. Meskipun Ye Feng tidak terbiasa, nilai Su Xiao sepadan dengan perubahan kebiasaannya. Mendengar kata-kata Ye Feng, Su Xiao tentu saja tidak akan membantah. Lagi pula, Ye Feng sudah menjelaskan niat dan alasannya dengan jelas. Baiklah, Suaner memang pantas membawaku ke sana. Su Xiao mengangguk pelan dan menyetujui permintaan Ye Feng. Melihat Su Xiao setuju, Ye Feng langsung berkata, kalian anak muda, topiknya lebih banyak. Setelah itu, ia menatap Su Xiao dan Ye Xuan dengan sedikit bercanda. Wajah Su Xiao tetap tidak berubah, bahkan tidak merasa malu. Namun, setelah mendengar ejekan Ye Feng, wajah Ye Xuan memerah karena malu. Ia segera menundukkan kepala dan tidak berani menatap orang lain. Ye Feng mendukung hubungan antara Su Xiao dan Ye Xuan. Bahkan sebelum Su Xiao menunjukkan potensi sebesar itu hari ini, Ye Feng tidak akan menentangnya. Lagi pula, apa yang Su Xiao anggap sebagai tujuan yang baik. Jika Ye Xuan seberuntung itu, Ye Feng pasti akan sangat mendukungnya. Namun, jika Su Xiao tidak mau, Ye Feng tidak akan merasa tidak puas. Ia bahkan akan memanggil Ye Xuan kembali sesuai keinginan Su Xiao. Melihat rencana Ye Feng, Su Xiao terpaksa berkata, aku punya beberapa keahlian khusus sekarang. Aku tidak bisa berkeluarga sampai aku mencapai tingkat tertentu. Jika kau orang biasa, Su Xiao tentu saja terlalu malas untuk menjelaskan, tetapi Ye Feng bukanlah orang biasa. Bagi Su Xiao, Ye Feng bahkan bisa bersaing dengan orang tuanya. Oleh karena itu,
agar tidak mengecewakan Ye Feng, Su Xiao menjelaskan maksudnya dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Setelah melihat Su Xiao tidak menolak secara langsung, Ye Feng langsung mengerti dan berkata, tidak apa-apa. Menambah aroma pada baju merah juga hal yang langka. Jika Suaner mengganggumu, kau bisa membiarkannya kembali. Ye Feng masih punya cukup ruang untuk Su Xiao. Jika Su Xiao benar-benar tidak menyukai Ye Xuan, Ye Feng tidak akan membiarkan Ye Xuan mengganggu Su Xiao. Wajah Ye Xuan memucat mendengar kata-kata Ye Feng. Sebagai anak keluarga Ye, ketika ia direstui oleh keluarga Ye, ia juga tahu betapa kejamnya cara Ye Feng. Meskipun Ye Feng selalu ramah, mereka tidak berani bersikap lancang di depannya. Mendengar kata-kata Ye Feng, Su Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, baiklah, biarkan Suan Er membawaku melihatnya. Aku kenal dia. Mengenai kata-kata Ye Feng, Su Xiao tentu saja tidak bisa memberikan jawaban yang akurat sekarang, tetapi setidaknya Su Xiao tidak akan kehilangan muka Ye Xuan secara langsung. Silakan. Ini masih jam pelajaran. Sudah terlambat. Menurut Ye Feng, Su Xiao tidak menolak secara langsung, artinya, ia tidak keberatan. Karena ia tidak keberatan, berarti masih ada harapan. Ye Feng langsung berkata dengan gembira kepada Su Xiao. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Xuan langsung berdiri dan berkata, Kakak Su, aku akan mengantarmu ke sana. Meskipun Ye Xuan tidak langsung menjawab, ia juga merasa sedikit kecewa, tetapi itu lebih baik daripada menolak. Silakan, anak muda, selalu bersemangat. Ye Feng menatap Su Xiao dan Ye Xuan dengan wajah gembira, lalu berkata dengan sedikit humor. Melihat Ye Feng seperti ini, Su Xiao merasa sedikit malu, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia langsung mengangguk kepada Ye Feng dan mengikuti Ye Xuan pergi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.